Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1421. Lelah. Dalam hal tingkah laku yang mendominasi, bahkan Ling Han bukanlah tandingan Kaisar Hujan. Bagaimanapun, Kaisar Hujan telah lahir sebagai seorang kaisar, dan dia lebih memiliki pikiran seorang penguasa. Karena itu, temperamennya yang dominan secara alami tak tertandingi. Seolah-olah Kaisar Hujan dilahirkan untuk menjadi seorang kaisar dan menjadi transenden di atas yang lain. Di bawah penampilannya yang mendominasi, para elit yang tersisa semuanya merasa mati rasa karena ketakutan. Mereka merasakan dorongan kuat untuk mundur dari pertempuran ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang penguasa. Anda hanyalah seorang elit yang baru saja maju ke tingkat yang sempurna. Beraninya kamu bertindak dengan kesombongan seperti itu, kata Kaisar Langit Keabadian dengan jijik. Dia segera menebas dengan pedangnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Kaisar Hujan akan sesulit Ling Han. Ling Han melepaskan kekuatan surga, sementara Kaisar Hujan menyerang ke depan. Kedua bersaudara itu akan bekerja sama dengan cara ini. Peng, seperti di masa lalu, Kaisar Hujan melepaskan teknik tinju surgawi putranya. Namun, dia telah meningkatkan teknik tinju ini ke ketinggian yang benar-benar baru. Dengan satu pukulan, seolah-olah semua makhluk di bawah langit akan tunduk padanya. Dengan kekuatan yang luar biasa, tinju ini menghantam Kaisar Langit Keabadian. Terbukti bahwa meskipun Kaisar Hujan telah memperoleh warisan dari elit tingkat Sungai Abadi, dia masih belum meninggalkan jalannya sendiri. Justru sebaliknya, dia hanya menggunakan warisan yang diterimanya untuk dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya. Sementara itu, dia masih berjalan di jalannya sendiri. Ini adalah kualitas tingkat raja sejati. Dia tidak akan puas dengan mengulangi jalan leluhur. Ling Han memiliki perasaan bahwa jika Kaisar Hujan telah menerima warisan dan mengikuti jalannya, dia bisa saja maju ke tingkat Sungai Abadi pada saat ini. Namun, jika dia melakukannya, dia hanya akan membatasi dirinya pada jalan yang telah diambil oleh seseorang di masa lalu. Dia hanya akan menjadi pengikut. Ledakan, serangan Kaisar Hujan dan Kaisar Langit Keabadian bertabrakan dengan gemuruh yang bergema. Kaisar Hujan tidak menggunakan alat dewa, namun serangannya jauh lebih agresif. Setiap pukulan segera diikuti oleh pukulan lainnya. Dia menunjukkan sedikit perhatian pada seberapa kuat atau perkasa alat dewa lawannya. Ini adalah gaya bertarungnya. Terlepas dari apakah lawannya lebih kuat atau lebih lemah darinya, dia pasti harus mendapatkan keuntungan dalam hal sikap dan disposisi. Sementara itu, Ling Han melatih pandangannya pada Kaisar Jade Drop. Kaisar Hujan tidak memiliki pertahanan yang kuat. Dia juga tidak akan bisa bangkit dari abu jika dia terbunuh. Dengan demikian, Ling Han secara alami tidak bisa membiarkan kedua kaisar bekerja sama melawannya. Ini adalah pertempuran kacau antara empat elit yang kuat. Namun, Ling Han dan Kaisar Hujan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini tidak bisa membantu. Meskipun Kaisar Hujan memiliki kekuatan pertempuran yang bisa melampaui 6 bintang, tingkat kultivasinya sudah berada pada kerugian 3 bintang dibandingkan dengan lawannya. Selain itu, Kaisar Langit Keabadian juga seorang jenius bintang 4. Tidak hanya itu, tapi dia juga memegang alat dewa, dan bisa memanfaatkan kekuatan negara. Bahkan setelah kecakapan bertarungnya ditekan oleh 2 bintang oleh Ling Han, dia masih sedikit lebih kuat daripada Kaisar Hujan. Namun, dia hanya sedikit lebih kuat. Jika tidak, tanpa fisik yang aneh dan kemampuan pemulihan yang gila dari Ling Han, Kaisar Hujan sudah lama dikalahkan hingga terlupakan. Meski begitu, situasi Kaisar Hujan masih belum terlihat baik. Ini karena lebih banyak elit telah bergabung dalam pertempuran, dengan beberapa dari mereka berada di tingkat yang sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Su secara alami bergabung juga.
dan dia menarik perhatian satu elit di tingkat yang sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Namun, itu hanya satu dari sekian banyak. Kedua bersaudara itu berlumuran darah. Meskipun sebagian besar serangan diblokir oleh Linghan, Kaisar Hujan masih akan terluka parah oleh mereka yang lolos. Linghan dan Kaisar Hujan mati-matian menelan pil alkimia untuk membantu tujuan mereka. Namun, menelan pil secara sembarangan seperti itu secara alami akan menyebabkan mereka mengembangkan kekebalan terhadap efek pil ini. Pemulihan mereka menjadi lebih lambat, dan mereka sudah hampir menghabiskan semua kekuatan mereka. Apakah kita masih punya bala bantuan? Linghan menggelengkan kepalanya. Jika Kaisar Batu dan Kaisar Utara tiba dan menggunakan harta tertinggi mereka untuk bertahan dari serangan ini, mereka secara alami tidak akan terkalahkan melawan siapapun di tingkat tubuh surgawi. Faktanya, mereka bahkan bisa menahan serangan elit tingkat Sungai Abadi untuk waktu yang singkat. Namun, akan sia-sia bahkan jika dia berada di planet Puncak Awan, untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia berada di planet perdamaian bersama. Lagi pula, di mana dia akan menemukan mereka? Apa yang harus dilakukan? Kakak kedua, kamu kembali dulu, kata Linghan. Dia masih bisa bertahan sebentar. Sementara itu, meskipun Kaisar Hujan telah menjadi jauh lebih kuat, dia masih jauh lebih rendah darinya dalam hal kemampuan bertahan dan kemampuan pemulihan. Sebagai balasannya, Linghan jelas mengacu pada menara hitam. Tidak perlu terburu-buru, Kaisar Hujan menjawab, menolak lamaran Linghan. Dia tahu bahwa Linghan ingin menyelamatkan permaisuri Luansing, dan dia juga tahu bahwa dia adalah salah satu calon istri kakaknya. Dengan demikian, dia akan bertarung bersamanya sampai saat terakhir. Sekarang, dia masih bisa bertarung. Kalian berdua ditakdirkan untuk mati di sini, kata Kaisar Langit Keabadian dengan tawa dingin. Kalian berdua bisa menemani satu sama lain di akhirat, Kaisar Jade Drop menambahkan, niat membunuh yang keluar dari tubuhnya. Boom, selusin elit tingkat tubuh surgawi menyerbu. Kekuatan mereka luar biasa dan menghancurkan bumi. Peng, Linghan dan Kaisar Hujan keduanya dikirim terbang mundur, darah meledak dari tubuh mereka. Mereka kemudian mendarat dengan keras di tanah. Tak satu pun dari mereka telah mencapai puncak tingkat tubuh surgawi, jadi bagaimana mereka bisa menahan serangan dari begitu banyak elit, bisa melawan sampai sekarang sudah merupakan keajaiban tersendiri. Kaisar Langit Keabadian mencibir dengan dingin, dan Kaisar Jade Drop juga mencibir dengan dingin. Faktanya, elit tingkat tubuh surgawi dari dua kerajaan agung semuanya mencibir dengan dingin. Hanya Kuki Uswe, Menteri Kiri, dan yang lainnya memakai ekspresi putus asa. Mereka secara alami dapat melihat bahwa Linghan dan Kaisar Hujan sudah mendekati batas kekuatan mereka. Karena seorang pengkhianat, Kekaisaran megah bintang-bintang kacau sekarang diambang kematian. Mereka tidak bisa memaksa diri untuk menerima ini. Linghan merangkak naik, dan dia baru saja akan mengangkut Kaisar Hujan ke Menara Hitam. Saat ini, dia tidak peduli untuk mengungkapkan rahasia ini. Namun, dia tiba-tiba tersendat saat ini. Tong, itu adalah suara ketukan yang lembut, dan tidak mungkin mendengarnya kecuali seseorang telah berkonsentrasi cukup keras. Namun, seberapa sensitifkah indera ketuhanan Linghan? Dia segera menusuk telinganya. Karena suara ini datang dari dalam gunung kecil. Ini adalah suara detak jantung. Sebelumnya, tidak ada suara apapun dari gunung. Namun, saat ini, ada suara detak jantung. Apa artinya ini? Apakah Permaisuri Luansing telah keluar dari kondisi kultivasinya? Apakah dia akan keluar dari pengasingan? Tong, ada suara ketukan lain, dan kali ini lebih keras lagi. Ledakan, kolom cahaya meledak dari gunung kecil dan membumbung tinggi ke langit. Ini langsung menarik perhatian semua orang. Apakah Permaisuri akan keluar dari pengasingan? Para elit langsung menghentikan pertempuran mereka. Semuanya berpaling untuk menatap pintu batu. Peng, pintu batunya pecah dengan keras, menyebabkan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Pecahan batu ini meledak ke sekeliling, kekuatan mengerikan mereka memaksa semua orang untuk menghindar atau memblokir. Ketika hujan pecahan batu ini akhirnya reda,
semua orang melihat seorang wanita yang sangat cantik muncul di pintu ruang rahasia. Permaisuri Luan Xing. Hah, kenapa hanya dia? Bukankah dia memasuki pengasingan dengan 9 raja? Namun, setelah melihat Permaisuri Luan Xing sendirian, Ling Han tahu bahwa dia telah berhasil menerobos. 9 klonnya telah kembali ke tubuh utamanya, memungkinkan kultivasinya untuk mengambil langkah maju. Tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi. Dia menghela nafas lega. Pada kenyataannya, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Permaisuri Luan Xing tidak menembus ke level puncak. Lagi pula, dia bisa dengan mudah memindahkannya ke Menara Hitam. Yang Mulia Ku Kyusui, Menteri Kiri, dan yang lainnya akhirnya menemukan sumber kepercayaan mereka. Semuanya berlutut untuk menyambut Permaisuri Luan Xing. Tidak ada dari mereka yang pernah merasa begitu rapuh dan tidak berdaya sebelumnya. Permaisuri Luan Xing, para murid Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop terkekang ketika mereka melihat Permaisuri Luan Xing muncul di pintu ruang rahasia. Ini adalah elit yang benar-benar bisa menyamai kekuatan mereka. Bahkan, dia berhasil dengan paksa menekan Kaisar Langit Keabadian dengan sebongkah batu sebelumnya, memaksanya untuk menyerahkan 9 pedang iblis. Kamu sudah kehilangan kekuatan bangsa. Sementara kita bisa menarik kekuatan bangsa yang setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak memiliki kesempatan melawan kami. Kaisar Jade Drop segera berkata, ikuti aku, dan aku bahkan bisa memberikan tahtaku padamu. Apalagi, jika kita bekerja sama, seluruh dunia suatu hari akan menjadi milik kita. Omong kosong. Kaisar Langit Keabadian segera berteriak. Apa yang bisa dia tawarkan padamu? Aku juga bisa menawarkanmu. Sebenarnya, saya pasti bisa melakukan lebih baik darinya. Pada saat ini, apakah mereka masih 2 kaisar tertinggi? Mereka lebih seperti 2 pria biasa yang memperebutkan seorang wanita. Kuang, sebelum Permaisuri Luan Xing bahkan bisa membuka mulutnya untuk berbicara, awan kesusahan telah berkumpul di langit. Guntur bergemuruh saat kesusahan surgawi bersiap untuk turun. Kesengsaraan surgawi, itu tidak mungkin. Permaisuri Luan Xing jelas telah mencapai tingkat yang sempurna. Jika dia menghadapi kesengsaraan surgawi lagi terkesiap, tingkat sungai abadi. Chapter 1422. Saya tidak bisa menoleransi ini. Permaisuri Luan Xing berdiri dengan bangga, tidak takut meskipun kesengsaraan surgawi akan menimpanya. Dia hanya mengamati sekeliling dengan ekspresi mengerikan di matanya. Kota bintang titik telah ditaklukkan, jadi totem dari kekaisaran yang megah telah menghilang secara alami juga. Karena dia tidak dapat mendeteksi kekuatan negara, dia secara alami sadar bahwa bintang-bintang yang kacau kerajaan agung telah jatuh. Namun, dia tidak peduli tentang ini. Yang dia pedulikan adalah orang-orangnya. Tatapan Permaisuri berhenti di Ling Han. Setelah melihat sosoknya yang berlumuran darah dan kekuatan hidup yang terluka, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedih dan marah. Tak perlu dikatakan, Ling Han pasti telah berpartisipasi dalam pertempuran berdarah dan terluka untuk melindunginya dan mencegahnya dari gangguan. Selain itu, dia tahu bahwa Ling Han memiliki menara hitam. Alat dewa spasial ini menjadi pertahanan terkuatnya. Selama dia bersembunyi di dalamnya, bahkan orang suci tidak akan bisa menemukannya. Namun, demi dia, Ling Han dengan tegas menjaga pintu batu itu tanpa mundur. Apalagi yang bisa diminta seorang wanita, udara kekacauan utama menyelimuti wajah Permaisuri. Namun, semua orang di sini adalah elit tingkat tubuh surgawi. Jadi siapa yang tidak bisa melihat melalui topeng tipis ini? Mereka semua merasakan kecemburuan yang tak terbatas. Siapa yang pernah menyaksikan Permaisuri menatap pria dengan ekspresi sedih dan peduli sebelumnya, bahkan Ku Kyusui dan yang lainnya terkutuk dalam pikiran mereka. Ling Han dan Ding Lian tidak berbohong kepada mereka. Permaisuri benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Ling Han. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mengembangkan hubungan ini? Seseorang harus menyadari bahwa Permaisuri dan Ling Han hanya bertemu kurang dari 10 kali. Namun, sedikit yang mereka tahu bahwa Permaisuri adalah anggota dari 9 suku ular,
yang berarti bahwa dia dapat memisahkan 9 klon dari tubuh utamanya. Salah satu dari mereka sudah mengenal Ling Han sejak lama. Apalagi pada akhirnya sang permaisuri bahkan pernah dikurung bersama Ling Han dan hampir dipaksa bersetubuh dengannya. Bahkan, dia hampir Ling Han. Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop secara alami melihat ekspresi bergeser permaisuri Luan Xing juga. Kemarahan langsung membuncah di dalam diri mereka. Ini adalah amukan 10 kali lebih kuat dari yang pernah mereka alami sebelumnya. Tidak, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, mereka sudah merasa gelisah ketika mendengar Ling Han menyebut permaisuri Luan Xing sebagai istrinya sebelumnya. Namun setelah memikirkan kepribadian dan sikap permaisuri, mereka menyimpulkan bahwa Ling Han hanyalah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Lagi pula, bagaimana mungkin permaisuri yang menyendiri dan mulia seperti itu bisa jatuh cinta pada seorang pria? Bahkan jika dia benar-benar jatuh cinta pada seorang pria, itu seharusnya mereka. Namun, kenyataan memberi mereka tamparan yang mengejutkan di wajah. Tatapan penuh perhatian dan kasih sayang itu langsung menghancurkan hati mereka. Tidak, bahkan bola mereka hancur. Namun, bagaimana mungkin penguasa seperti mereka memiliki hati kaca? Kekecewaan mereka dengan cepat berubah menjadi niat membunuh yang mengamuk. Jadi bagaimana jika Anda memiliki perasaan padanya? Selama aku membunuhnya dan menangkapmu, perlahan kami bisa bercinta dan menumbuhkan perasaanmu padaku. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku harus membunuh pemuda itu. Kedua kaisar itu mendidih karena niat membunuh. Meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ling Han saat itu, mereka melakukannya hanya karena takut akan potensi menakutkan Ling Han. Sekarang, bagaimanapun, niat membunuh mereka lahir dari kecemburuan. Bahkan jika Ling Han adalah orang lemah yang tak berdaya, mereka masih akan melakukan segala kemampuan mereka untuk membunuhnya. Ledakan, mereka dengan tegas menyerang, tidak menahan diri meskipun permaisuri sudah hadir. Alasannya sederhana. Kesengsaraan surgawi akan turun, jadi bagaimana permaisuri Luan Xing bisa membantu Ling Han, bahkan jika dia berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, itu sudah setengah hari kemudian. Pada saat itu, Ling Han sudah menjadi mayat sedingin es. Kamu mencari kematian, permaisuri Luan Xing meraung. Dia menatap belati pada dua kaisar, niat membunuh meledak dari tubuhnya. Dia melambaikan tangan kanannya. Ledakan, 4 benda langit di belakangnya mulai bergelombang. Keempat tubuh surgawi ini tidak berbeda dengan yang ada di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Namun aura yang memancar darinya 100 kali mungkin bahkan 1000 kali lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop. Surga, kedua kaisar telah mencapai tahap puncak tingkat tubuh surgawi, jadi bagaimana dia bisa jauh lebih kuat dari mereka? Peng? Peng. Kedua kaisar dikirim terbang kembali berbarengan, wajah mereka seputih seperai dan awan darah meledak dari tubuh mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Namun, permaisuri Luan Xing tidak begitu melirik mereka, matanya tetap tertuju pada Ling Han sepanjang waktu. Ada ekspresi kesakitan di wajahnya yang sangat cantik. F asterisk asteriska, F asterisk asteriska, F asterisk asteriska, Ku Kyusui dan yang lainnya hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Sementara itu, para elit Kerajaan Agung Keabadian Langit dan Jade Drop Kerajaan Agung semuanya menjadi liar karena cemburu. Siapa yang belum pernah mendengar tentang kecantikan permaisuri sebelumnya? Sekarang setelah mereka menyaksikan kecantikannya, mereka menyadari bahwa dia bahkan lebih cantik daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lagi pula, imajinasi mereka tentang kecantikannya bahkan belum mencapai 1/10.000 dari kecantikan aslinya. Namun, kecantikan yang begitu menakjubkan sebenarnya mengekspresikan kepedulian terhadap pria lain. Ekspresi kepeduliannya sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Bocah itu, dia akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Namun, bagaimana permaisuri Luan Xing begitu kuat? Dia terlalu kuat. Ling Han tersenyum dan menjawab, semuanya baik-baik saja selama kamu baik-baik saja. F asterisk asteriska, kamu masih mesra? Apakah kamu tidak takut dibunuh lebih awal? Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop sudah sangat cemburu.
Setelah melihat pertunjukan cinta yang lembut ini, langsung seolah-olah kecemburuan ini telah lebih jauh mengusap wajah mereka. Ini benar-benar perasaan yang mengerikan. Sudah terluka parah. Mereka tidak bisa membantu tetapi langsung memuntahkan seteguk darah saat ditikam di jantung seperti ini. Permaisuri Luansing mengangguk dan berkata, "Mereka yang menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal." Ling Han mengangguk sebagai jawaban. Setelah Permaisuri Luansing maju ke tingkat puncak, dia yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan, setidaknya di dalam galaksi ini. Dengan demikian, dia secara alami tidak perlu memberitahunya untuk berhati-hati dan semacamnya. Sementara itu, Ku Kyusue dan yang lainnya meratap dalam pikiran mereka. "Permaisuri, tidak bisakah kamu melihat kami? Kamu tidak bisa hanya memperhatikan dia? Setidaknya beri kami pandangan sekilas dan terima kasih atas kerja keras kami, tolong." Namun, jika Permaisuri bertindak seperti itu, apakah dia akan tetap menjadi permaisuri, Kuang? Pada saat ini, sambaran petir meluncur ke bawah, langsung mengenai kepala Permaisuri Luansing. Sang permaisuri dengan santai mengangkat tangan. Sambaran petir itu dengan paksa dihancurkan. K. Apakah mata saya menipu saya? Itulah kesengsaraan surgawi. Namun, dia bisa menghancurkannya dengan satu serangan. Apakah dia masih manusia? Namun, mata Ling Han langsung berbinar. Permaisuri Luansing jelas tidak hanya maju ke tahap awal dari level puncak. Lebih tepatnya, dia maju ke tahap puncak dari level puncak. Bagaimana seseorang bisa mencapai tahap puncak tingkat puncak dalam satu langkah? Ini secara alami sebagai hasil dari 9 klonnya. Sementara yang lain hanya bisa maju sekali, dia akan maju 10 kali. Karena itu, apakah mengejutkan bahwa dia maju ke tahap puncak level puncak dalam satu langkah? Saat ini, dia memiliki kekuatan yang setara dengan tahap awal tingkat ekstrim terendah dari tingkat sungai abadi. Karena itu, bukankah menghadapi kesengsaraan surgawi pada tahap awal tingkat puncak adalah berjalan-jalan di taman? Kekuatannya sudah 1000 kali lebih kuat. Kuang, petir surgawi terus turun, satu demi satu. Ini sangat menakutkan. Namun lebih menakutkan dari ini adalah Permaisuri Luansing. Menggunakan tinjunya, dia dengan mudah menghancurkan setiap sambaran petir surgawi. Para elit semua menjadi mati rasa karena shock, dingin-dingin menusuk tulang punggung mereka. Mereka belum pernah melihat seseorang mengatasi kesengsaraan surgawi dengan begitu mudah sebelumnya tentu saja. Ini karena mereka belum pernah melihat Ling Han menghadapi kesengsaraan surgawi. Jika dia tidak menggunakan kesusahan untuk meredam tulang kesalehannya, itu tidak lebih dari pijatan ringan baginya. Kalian menginvasi wilayah saya. Ini, saya bisa mengizinkan kalian membantai warga saya. Ini, saya bisa bertahan. Namun, kalian benar-benar berusaha untuk menyakitinya. Ini, saya tidak bisa mentolerir. Permaisuri Luansing bermandikan petir surgawi saat dia mengatakan ini. Namun dia perlahan berjalan menuju Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop, niat membunuh sedingin es di wajahnya yang cantik. Siapa yang dia bercanda? Dia bisa mentolerir orang-orang yang menyerang wilayahnya dan membunuh warganya. Namun, apa yang disoroti oleh perbandingan permaisuri, Ling Han, dia lebih penting dari wilayah dan warganya. Kata-kata ini adalah siksaan untuk Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop. Sementara itu, Ku Kyusue dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi yang sangat aneh. Mereka telah bertempur sampai mati, namun mereka bukan apa-apa di mata permaisuri. Mereka semua telah menumpahkan darah untuk kerajaan yang agung. Jadi mengapa hanya Ling Han yang menerima perawatan dari permaisuri? Dengan mengatakan ini, apakah Anda tidak takut membawa kesedihan bagi warga Anda? Oh, itu benar. Kerajaan agung bintang-bintang kacau sudah tidak ada lagi. Chapter 1423. Permaisuri Kemarahan. Anda telah menyentuh skala terbalik saya, Permaisuri Luansing berkata dengan muram, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, kekuatan yang tidak bisa ditahan melonjak ke arah mereka. Dalam sekejap, lebih dari selusin elit tingkat tubuh surgawi telah diledakkan menjadi kabut darah.
Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop memuntahkan darah dengan gila-gilaan pada saat bersamaan. Mereka bertukar pandang. Keduanya kaget. Bukankah kamu belum melewati kesengsaraan surgawi? Mengapa kemampuanmu begitu kuat? Mereka semua mengalami hal yang sama, dan secara alami tahu bahwa kemampuan seseorang akan menjadi lebih kuat dengan setiap kesengsaraan berlalu. Sejalan dengan itu, kekuatan kesengsaraan surgawi juga akan meningkat dan mempertahankan tekanan yang kuat. Justru karena ini, ketika 10 orang mengalami kesengsaraan surgawi, ada kemungkinan bahwa 7 dari mereka tidak akan berhasil dan mati pada akhirnya. Namun Permaisuri Luansing telah membalik persepsi ini. Dia sangat kuat. Dengan tingkat kultivasi mereka, ditambah dengan kekuatan negara, mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Permaisuri Luansing. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak lagi memiliki kekuatan negara untuk digunakan. Kedua kaisar merasa sangat sedih. Pada akhirnya, mereka masih terlambat. Mereka melihat Ling Han. Jika bukan karena pria ini, hasil akhirnya pasti berbeda. Mereka sudah lama bisa menerobos masuk, dan dalam hal ini, Permaisuri Luansing tidak mungkin bisa menerobos. Selain itu, karena dia telah diganggu selama isolasi, ini akan menciptakan gigitan terbalik yang kuat untuknya. Permaisuri Luansing pasti akan terluka parah, dan karenanya bisa dengan mudah ditundukkan. Sebelumnya, Ding Lian berani menerobos batasan dan berusaha masuk karena mengetahui fakta tersebut. Jika tidak, bagaimana dia berani memiliki desain tentang permaisuri ketika dia hanya berada di ekstrim tinggi? Melihat posisi Permaisuri Luansing, dia tidak hanya ingin membunuh mereka. Lebih jauh lagi, dia tidak tahan untuk membunuh mereka dengan segera, dan berencana untuk membunuh mereka dengan cara yang berlarut-larut dan berliku. Mereka berdua adalah orang yang telah lama berada di posisi tinggi, dan tahu bahwa orang seperti mereka tidak mungkin berubah pikiran begitu mereka membuat keputusan. Dengan demikian, tidak satu pun dari mereka memiliki niat untuk memohon belas kasihan sama sekali. Sebaliknya, mereka mengalihkan perhatian mereka pada Ling Han. Bahkan jika mereka mati, mereka akan membawa Ling Han bersama mereka. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, bocah ini juga tidak akan mati. Kedua kaisar itu meledak secara bersamaan. Mereka telah sepenuhnya menghidupkan kembali senjata leluhur mereka, melepaskan kekuatan terbesar dari tingkat tubuh surgawi. Menggunakan diri mereka sendiri untuk mengontrol senjata, mereka menyerang Ling Han. Ini adalah serangan paling brilian mereka. Sayang sekali, meskipun Permaisuri sekarang Luansing masih di tingkat tubuh surgawi, kecakapan bertarungnya telah melonjak ke tingkat sungai abadi. Itu adalah penindasan satu sisi mutlak ketika tingkat sungai abadi menghadapi tingkat tubuh surgawi. Peng, Permaisuri hanya mengangkat tangannya dengan santai, dan kedua kaisar itu membeku kaku, tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Mereka mencoba yang terbaik untuk berjuang, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Mereka tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Berani menyakiti kekasihku, kalian berdua mendekati kematian. Kepala kuncian hitam Permaisuri Luansing berkibar, jubahnya menari. Bahkan dalam kemarahannya yang paling dalam, dia masih luar biasa cantik, dan tidak membuat siapapun merasa takut sedikitpun. Saya sangat marah ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Keterkejutan semua orang semakin bertambah. Sebelumnya, meskipun semua orang tahu, Permaisuri Luansing bagaimanapun juga masih cukup pendiam, namun dia sekarang langsung memanggil Ling Han kekasihnya. Permaisuri benar-benar orang yang temperamental, sama sekali tidak berniat menyembunyikan kebenaran. Sial, mereka lagi-lagi dipaksa untuk menonton pertunjukan kemesraan di depan umum. Pak, Permaisuri Luansing mengangkat tangannya dan serangan telapak tangan turun. Dia memberikan tamparan ke udara kosong, dan wajah Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop mengalami tamparan pada saat yang bersamaan. Suaranya tajam dan cepat. Jadi bagaimana jika mereka adalah dua kaisar agung? Satu sisi wajah mereka segera menjadi bengkak, dan mereka tersandung seolah-olah mereka mabuk. Aku ingin mencabik-cabik kalian berdua, dan memberimu makan anjing liar. Sang permaisuri praktis sangat marah. Api amarahnya tidak berkurang, tapi malah semakin membara. Pada awalnya, dia hanya mengkhawatirkan luka Ling Han, tapi saat kecemasan ini menghilang,
dia memikirkan lebih banyak lagi. Bagaimana jika dia keluar terlambat, dan Ling Han telah menjaganya dengan nyawanya, dan akhirnya mati? Saat dia memikirkan adegan itu, mata permaisuri memerah, tangannya yang halus mengepal erat. Setiap rambut di kepalanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan setiap tatapan mata dipenuhi dengan amarah yang menggelegar. Jika Ling Han telah mati, dia akan membunuh semua makhluk hidup di planet perdamaian bersama untuk dimakamkan bersama Ling Han. Kamu pikir kamu siapa? Permaisuri Luan Xing terus menamparkan mereka dengan liar. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan cadangan. Setelah setiap serangan, kedua kaisar agung itu benar-benar terluka dan babak belur. Setelah beberapa kali, mereka tidak bisa bertahan lagi. Satu demi satu, gigi yang patah telah dikeluarkan dari mulut mereka, bersama dengan darah. Rambut mereka acak-acakan. Pengetatan apa yang tersisa dari seorang kaisar, saat ini mereka tidak jauh berbeda dengan anjing liar. Namun permaisuri Luan Xing sepertinya tidak akan berhenti sama sekali. Petir surgawi bergemuruh, menyembunyikan tangisan mereka yang mengerikan, tetapi suara tamparan itu sangat jelas. Terus terdengar. Permaisuri Luan Xing menjadi semakin marah. Dia sangat ingin membunuh dua orang ini, tapi bagaimana bisa langsung membunuh mereka melampiaskan amarahnya? Dengan demikian, dia mengendalikan kekuatannya. Namun, matanya terfokus pada tingkatan benda langit lainnya dari dua kerajaan agung. Dengan ketukan jarinya, satu elit tingkat tubuh surgawi akan diledakkan menjadi kabut darah, baik bentuk dan jiwanya hancur. Ini adalah sikap agung dari tingkat raja terkuat, tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Panjang umur yang mulia, Ku Qiusui dan yang lainnya bersorak dengan keras, begitu bersemangat sampai mereka mati rasa. Ini adalah penguasa mereka, yang bisa membunuh satu orang dengan satu langkah, dan yang tidak ada bandingannya. Kedua kaisar agung itu saling bertukar pandangan, dan tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit pun kesedihan dalam ekspresi mereka. Jarak antara mereka dan permaisuri Luan Xing telah meluas ke tingkat yang tidak terbayangkan, dan mereka bahkan tidak bisa mati dengan cepat. Seorang penguasa tidak bisa dipermalukan. Kedua kaisar itu meraung marah, dan bangkit dengan penuh semangat dalam serangan balik. Tentu saja, mereka tidak berencana untuk mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertaruhan, melainkan ingin menggunakan pembukaan serangan permaisuri untuk menarik kesengsaraan surgawi ke arah mereka sendiri. Mengikuti peraturan langit dan bumi, orang yang berinisiatif untuk menyerang seseorang yang mengalami kesengsaraan surgawi akan melibatkan dirinya di dalamnya juga. Mengalami kesengsaraan surgawi berarti bahwa mereka memiliki kendali atas hidup dan mati mereka sendiri. Biarkan saja mereka mati. Oke, Hong. Lama, awan kesusahan mulai menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan tingkat budidaya kedua kaisar. Mata indah permaisuri Luan Xing menyipit. Kalian berdua berencana untuk bunuh diri, Kuong. Petir surgawi turun, dan kali ini, itu menargetkan dua kaisar. Dua kaisar agung tampak seperti mereka telah dibebaskan. Kali ini, mereka akhirnya bisa mati. Tingkatan raja memiliki harga diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati berdiri, dan mati dengan hormat. Sebuah tangan besar muncul di udara tipis, membentuk perisai di atas dua kaisar agung. Itu sangat indah seperti gunung batu giok. Petir surgawi turun, namun lahir oleh tangan besar ini, dan tidak menyerang kaisar langit keabadian dan kaisar jade drop sama sekali. Ini, permaisuri Luan Xing benar-benar pindah. Siapa yang bisa membayangkan ini? Mengapa permaisuri Luan Xing pindah untuk melindungi mereka? Sebelumnya, bukankah dia yang telah memaksa dua kaisar agung itu menemui jalan buntu? Tetapi di saat berikutnya, kesadaran menyadarkan mereka. Permaisuri melakukan ini karena dia tidak ingin mereka mati terlalu mudah. Sebaliknya, dia ingin membunuh mereka perlahan, satu tamparan pada satu waktu. Wanita pasti tidak bisa tersinggung. Ini benar-benar terlalu kejam, akan tetapi, kesengsaraan surgawi pasti tidak dapat dilakukan atas nama orang lain. Kuong, kali berikutnya kesengsaraan surgawi turun, kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Ini adalah langit dan bumi yang menunjukkan kekuatan mereka, dan juga merupakan peringatan.
Tidak ada yang bisa melawan peraturan langit dan bumi. Pelakunya pasti akan dihukum. Kekuatan kesengsaraan surgawi langsung meningkat 10 kali lipat, dan dengan kecakapan pertempuran permaisuri Luansing, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Namun, ini hanya permulaan karena akan diikuti oleh 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Itu akan terus meningkat sampai orang yang ikut campur akan terbunuh. Dengan demikian, bahkan orang sombong seperti permaisuri Luansing tidak berani melakukan upaya lain untuk ikut campur. Chapter 1424. Permaisuri juga bisa lembut dan lembut seperti air. Permaisuri Luansing tidak bergerak lagi. Dua kaisar besar bertekad untuk mati, jadi mereka sama sekali tidak menolak kesengsaraan surgawi. Dengan sangat cepat, mereka diledakkan menjadi abu. Permaisuri Luansing masih merasa bahwa amarahnya belum dilampiaskan. Sayang sekali, kesengsaraan surgawi telah berakhir, dan bahkan tidak ada sisa-sisa dari dua kaisar agung itu. Dia bahkan tidak bisa memberi mereka makan untuk anjing. Dia melihat ke arah beberapa tingkatan tubuh surgawi yang tersisa dari dua kerajaan agung, dan menggerakkan tangannya dalam gerakan mendorong. Orang-orang ini dengan segera berubah menjadi hujan darah, tentunya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta belas kasihan. Ku Kyusue dan yang lainnya semua mati rasa karena kegembiraan. Penguasa mereka terlalu tegas. Dia sendiri sudah cukup untuk menaklukkan semua elit dari dua kerajaan besar yang agung, menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Yang mulia, mereka semua berlutut, tidak peduli sama sekali bahwa mereka berlutut. Ini adalah Dewi yang agung, dan mereka harus berlutut padanya. Namun permaisuri Luansing bahkan tidak memperhatikan mereka. Dia hanya tersenyum pada Ling Han. Tunggu aku, ledakan, dia melesat ke angkasa, dan terus melewati kesengsaraan surgawinya. Kesengsaraan juga menjadi semakin kuat. Meskipun dia tidak takut, dia khawatir akibatnya akan membawa bencana bagi Ling Han, jadi dia secara alami harus menanggungnya di langit. Sebenarnya, luka Ling Han sudah jauh lebih baik. Dia memiliki dasar gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan dia hanya perlu menyalurkannya ke seluruh tubuhnya, dan tingkat kesembuhannya akan sangat cepat. Dia berdiri, dan pergi untuk memeriksa Kaisar Hujan. Kakak kedua, bagaimana kabarmu? Aku tidak akan mati. Kaisar Hujan tertawa, seluruh ekspresinya dipenuhi dengan kepuasan. Saya pasti dapat mengambil langkah lain di jalur kultivasi setelah pertempuran ini. Tidak lama kemudian, saya akan dapat melangkah ke tahap tengah dari level yang sempurna. Ling Han tercengang. Saudara laki-lakinya yang kedua benar-benar terlalu luar biasa. Keajaiban mutlak yang dapat menggunakan pengalaman pertempuran yang sebenarnya untuk lebih meningkatkan dirinya. Dia bahkan bisa mengubah pertempuran yang dia alami menjadi pencerahannya sendiri untuk mendukung peningkatannya yang cepat. Bahkan jika dia belum bertemu Ling Han, dan tidak mendapat dukungan dari pil alkimia, prestasi saudara keduanya pasti akan tetap luar biasa. Mutiara akan bersinar dimanapun itu berada. Senior Su, Ling Han menoleh untuk melihat Suran. Pria ini telah membawa seorang elit di tingkat yang sempurna dari tingkat tubuh surgawi untuk berlari berputar-putar dengannya, dan baru sekarang dia akhirnya berhenti. Otot di pipi Suran berkedut, dan dia menatap Ling Han dengan ekspresi aneh. Baru sekarang dia teringat sesuatu mengapa Ling Han menyatakan bahwa dia akan meminta permaisuri Luansing untuk menghilangkan batasan padanya. Ternyata mereka berdua adalah pasangan. Melihat bagaimana Ling Han rela menyerahkan hidupnya untuk permaisuri, dan bagaimana niat membunuh permaisuri melonjak ketika dia keluar dari isolasi, mereka memang terkutuk pasangan yang dibuat di surga. Dan dia benar-benar khawatir usaha Ling Han untuk memohon padanya akan diabaikan. Dan dia malah akan ditekan juga oleh permaisuri. Kamu luar biasa. Akhirnya, Suran masih memberinya acungan jempol. Mampu memetik bunga yang sangat indah seperti permaisuri Luansing memang suatu prestasi yang patut dikagumi. Ku Kyusue dan yang lainnya tidak berani mendekat. Mereka tidak memenuhi syarat. Yang mana dari ketiganya yang tidak memiliki kecakapan bertempur dari tingkat yang sempurna dari tingkat tubuh surgawi, dan semakin kuat mereka,
semakin mereka mematuhi aturan. Perbedaan tingkat kecil di tingkat tubuh surgawi berarti dunia yang berbeda. Mari kita bersihkan kekacauan itu. Semua tingkatan benda langit dari dua kerajaan besar telah mati secara praktis, dan seharusnya sudah waktunya bagi kerajaan agung bintang-bintang kita yang kacau untuk menyatukan dunia di bawah pemerintahan kita. Sebuah hegemoni yang akan bertahan jutaan dan jutaan tahun. Ku Kyusui dan yang lainnya sangat bersemangat. Siapa yang mengira bahwa keadaan akan membuat kebalikan tiba-tiba tepat ketika negara mereka akan binasa, dan sekarang merekalah yang akan menyatukan dunia di bawah pemerintahan mereka. Selain Ku Kyusui yang tetap setia menjaga permaisuri Luansing, kedua menteri dan 5 jenderal semuanya pergi. Ada kekacauan besar yang tersisa untuk mereka bersihkan. Setengah hari kemudian, permaisuri Luansing telah selesai melewati kesengsaraan surgawi dan turun. Yang mulia, Sua, Ku Kyusui baru saja berbicara ketika permaisuri Luansing membawa Ling Han ke sisinya dengan kibasan lengan bajunya. Dia mengambil satu langkah, dan dia sudah sangat jauh. Saat ini, dia memiliki kehebatan pertempuran tingkat sungai abadi, jadi seberapa cepat tepatnya dia sekarang, hehe, pasangan itu memiliki beberapa kata-kata yang tenang untuk diucapkan satu sama lain. Jadi mengapa kamu ikut campur? Sulari tertawa keras. Mata Ku Kyusui menyapu dia, dan berkata, pencuri seharusnya tidak mengoceh omong kosong. Dia jelas tahu latar belakang Suran. Jika tidak, bagaimana mungkin dia berani untuk tidak menghormati elit di tingkat yang sempurna? Kaisar Hujan hanya mencibir. Di dunia kecil, dia telah meninggalkan banyak keturunan, dan sekarang seluruh tubuhnya terfokus pada kultivasi. Dia sudah lama mengesampingkan urusan hati. Namun, sebagai saudara kedua, ia tetap berharap agar hubungan Ling Han dan permaisuri Luansing bisa membuahkan hasil. Dia adalah seorang kaisar, dan di masa lalu, dia juga memiliki banyak wanita cantik di haremnya. Dengan demikian, dia tentu tidak berpikir ada yang salah dengan menikahi beberapa istri. Ling Han dan permaisuri Luansing tiba di daerah perbukitan yang hijau. Permaisuri memiliki Ling Han di pelukannya, ekspresinya dipenuhi dengan kelembutan. Seharusnya aku yang memelukmu, kan? Ling Han bertanya dengan lemah. Kamu terluka, kata permaisuri, nadanya tidak memungkinkan adanya penolakan. Namun, dia berpikir sejenak, dan kemudian melanjutkan, ketika kamu sudah sembuh, aku akan mengizinkan kamu untuk memelukku. Ling Han tiba-tiba merasakan jantungnya membumbung tinggi, dan hampir menjadi binatang buas dan menerkam keindahan yang luar biasa ini. Namun, dia langsung mendesis kesakitan. Dia memang menderita luka yang sangat parah dalam pertempuran ini. Dia telah benar-benar menggunakan semua cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan, dan bahkan bangkit dari abu telah dipaksa keluar. Pada akhirnya, dia benar-benar berada di ujung garisnya, dan membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk terus berjuang. Saat ini dia telah memperpendek umurnya setidaknya beberapa juta tahun. Ling Han tidak memasukkannya ke dalam hati. Pertama, dia masih terlalu muda, dan bukankah masalahnya akan terselesaikan jika dia menemukan beberapa tanaman obat yang bagus untuk memulihkan kekuatan hidupnya? Kedua, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa masuk ke alam surga. Pada saat itu, umurnya tidak akan terbatas, jadi itu bahkan tidak terlalu menjadi perhatian. Demi istrinya, apa yang tidak bisa dia serahkan? Aduh, Ling Han tidak pernah berteriak sekalipun ketika tulang-tulangnya telah hancur. Namun sekarang memperlihatkan giginya dan mendesis kesakitan. Dia berpura-pura menjadi sesedih mungkin. Bisa dilihat dengan sekali pandang bahwa ini semua palsu, tetapi permaisuri Luansing tidak keberatan sedikitpun. Begitulah kepribadiannya. Jika aku menyukaimu, aku tidak akan berubah bahkan jika langit runtuh pada kita. Itu adalah investasi yang lengkap, dan dia tidak peduli sama sekali jika dia akan terluka dalam prosesnya. Sangat sulit baginya untuk jatuh cinta. Tetapi saat dia melakukannya, itu akan menjadi cinta yang begitu membara hingga bisa membakar dirinya sendiri. Ling Han mendorong keuntungannya, dan berkata, istri, biarkan aku menciummu. Permaisuri Luansing menggelengkan kepalanya. Ling Han baru saja merasa kecewa saat dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan ringan.
Kamu terluka, jadi aku akan menciummu. Ling Han merasa geli. Dia mengulurkan tangannya dan berpura-pura menunjukkan kasih sayangnya, namun dia hanya memegang tangan lembut permaisuri. Mereka sangat halus dan lembut, dan sangat enak untuk dirasakan. Permaisuri Luan Xing memanjakannya, dan mencengkeram punggung tangannya yang besar. Dia bertanya, "Di mana saja Anda selama ini, dan apa yang Anda temui?" Ling Han berbicara dengan santai, hanya menceritakan hal-hal yang menyenangkan, melewati peristiwa yang tidak menyenangkan. Namun, Permaisuri Luan Xing adalah orang yang cerdas dan keras kepala, dan membuatnya menceritakan bahkan detail terkecil, dan beberapa hal menyebabkan Permaisuri menjadi marah. "Seseorang benar-benar berani menindas kekasihnya. Rencana apa yang Anda miliki selanjutnya?" Ling Han mempertanyakan. "Tentu saja, aku akan pergi denganmu ke Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang." Permaisuri Luan Xing bahkan tidak mempertimbangkan pertanyaan itu. "Saya tidak memiliki teknik kultivasi tingkat sungai yang kekal, dan bahkan jika saya berhasil naik melalui kesalahan saya sendiri, kemajuan masa depan saya melalui tingkat kultivasi juga akan menjadi sangat lambat. Lebih jauh lagi, alasan saya telah mendirikan Kerajaan Agung Bintang-Bintang Kacau adalah agar saya dapat memanfaatkan kekuatan negara sehingga 9 klon hebat dapat mencapai tingkat sempurna dari tingkatan tubuh surgawi dengan kecepatan secepat mungkin." Ling Han mengangguk, dan berkata, "Baiklah, kita akan menuju Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang bersama. Namun, kita masih harus membereskan kekacauan yang mengerikan ini." "Mengapa?" Permaisuri Luan Xing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Han tiba-tiba merasa seperti akan menjadi gila. Permaisuri ini agak terlalu tidak bertanggung jawab, bukan? Chapter 1425. 50 tahun. Permaisuri bertekad untuk tidak melakukan apa-apa, jadi Ling Han harus bekerja lebih keras dan membantu menteri kiri dan kanan menangani urusan pemerintahan sambil mendapatkan kembali wilayah Kerajaan Agung Bintang-Bintang Kacau, dan pada saat yang sama mengumpulkan wilayah dari 2 kerajaan agung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam 1 atau 2 hari. Itu akan memakan waktu setidaknya 8-10 tahun. Jadi, Ling Han juga memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Dia terlalu malas untuk menyiksa dirinya sendiri juga. Ling Han meminta Permaisuri Luan Xing untuk menghilangkan larangan Suran, dan peti mati S9 neraka secara alami dikembalikan ke kas negara. Kekasih Suran juga telah pulih. Dia adalah seorang wanita cantik yang tampak berusia 20-an. Namanya Chen Xiao. Dia adalah orang yang pendiam, dan memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak heran dia bisa menundukkan Suran. Harus diketahui bahwa Suran juga telah menjadi keajaiban teratas bertahun-tahun yang lalu, dan dia telah maju ke tingkat sempurna dari tingkat surga hanya dalam 200.000 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terbakar oleh rasa iri? Tentu saja, dibandingkan dengan tingkatan raja yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti Kaisar Batu dan Kaisar Utara, dia masih jauh lebih rendah. Dia baru saja memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang, dan itu juga tidak begitu pasti. Ling Han membawa Permaisuri Luan Xing bersamanya kembali ke Kerajaan Ling Besar, dan seluruh ibu kota segera meledak. Apa yang sedang terjadi di sini? Permaisuri sebenarnya diculik oleh Ling Han. Meskipun mereka adalah bangsa bawahan dari bintang-bintang yang kacau, Kerajaan Agung dalam nama, Permaisuri adalah ibu pemimpin mereka, dan seperti kata pepatah, ketika seorang wanita menikah, dia akan mengikuti suaminya. Maka bukankah itu berarti bahwa seluruh bintang yang kacau balau adalah maharnya? Selain itu, sekarang seluruh dunia telah bersatu. Bukankah kerajaan besar yang masih hidup akan menjadi yang terbesar? Penguasa mereka luar biasa, beberapa bahagia, tapi pasti ada beberapa yang tidak akan bahagia, dan itu tentu saja adalah bidadari surgawi Phoenix. Dia sudah lama tahu bahwa Permaisuri Luan Xing sangat indah, tetapi hanya ketika dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri, dia tahu betapa mempesona yang terakhir itu. Bahkan dia, sebagai seorang wanita, tidak dapat menahan perasaan hatinya yang berdebar kencang. Dia khawatir seluruh jiwa Ling Han akan terpikat oleh permaisuri ini. Namun,
Setelah permaisuri memegangi tangannya dan melakukan percakapan tenang dengannya, sikap bidadari surgawi segera berubah drastis. Dia tidak lagi mendorong permaisuri ke samping, dan sebaliknya dengan ramah memanggilnya sebagai kakak perempuan. Sial, dia telah ditenangkan begitu saja. Memang, permaisuri pasti cocok untuk menjadi penguasa harem. Meskipun kekuatan bertarung Hun Yu tinggi, dia hanya sadar makan, bermain, dan bertindak tanpa malu-malu. Posisi kakak perempuan masih harus diisi oleh permaisuri, dan dia pasti mampu menahan benteng. Lihat saja betapa sengitnya gadis suci Phoenix surgawi itu. Di masa lalu, dia sangat sering meronta-ronta Ling Han sehingga dia terpaksa menjelajah ke situs kuno. Dia lebih suka mengembangkan teknik surgawi bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sehingga dia bisa menekan wanita galak ini. Namun sekarang, dia patuh seperti kucing peliharaan di depan permaisuri. Mendesah, semua orang benar-benar memiliki kelemahan. Pesona permaisuri tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka. Mengesampingkan bagaimana bidadari surgawi Phoenix ditundukkan, bahkan 2 saudara laki-laki dan 6 murid Ling Han benar-benar dimenangkan. Hanya Kaisar Hujan yang sangat tegas dan hampir tidak bisa mengabaikan pesonanya. Pekerjaan sekarang sedang berlangsung, dan Ling Han berencana untuk tinggal di kerajaan Ling Besar selama 50 tahun lagi. Kemudian, dia akan berangkat ke galaksi bercahaya panjang, dan menuju ke galaksi yang tak terhitung banyaknya dari sana. Dalam 50 tahun ini, dia harus meninggalkan benih di kekaisaran Ling yang besar. Ketika dia kembali di masa depan, itu pasti bukan kerajaan Ling Besar yang telah menurun, melainkan kerajaan Ling Besar yang diisi dengan kehidupan. Dia memulai tugas mencari pewaris tahta. Permaisuri berkata dia akan melepaskan cengkeramannya, dan dia akan melakukannya. Sekarang, seluruh planet perdamaian bersama ada di tangannya, dan selama dia mau, dia bahkan bisa menaklukkan banyak planet di sekitarnya juga. Tapi dia telah menyerahkan segalanya ke Ling Han, mengenakan penampilan sebagai istri yang baik. Ling Han juga tidak dibuat untuk mengatur suatu bangsa. Dia masih menyerahkan semuanya kepada sepupunya. Bagaimanapun, dengan menteri kiri dan kanan serta 5 jenderal untuk membantu, tidak perlu khawatir tentang masalah apapun yang akan muncul. Tetapi ketika dia, permaisuri Luan Xing, dan elit lainnya pergi 50 tahun kemudian, dan tidak ada orang di sana yang menekan menteri kiri dan kanan dan yang lainnya, apa yang harus dilakukan? Oleh karena itu, dia harus mempercepat pertumbuhan sekelompok elit baru yang bisa dipercaya sepenuhnya. Tidak banyak orang yang direncanakan Ling Han untuk dibawa bersamanya ke Akademi Bela Diri Pasir Bintang 50 tahun kemudian, karena persyaratan masuknya terlalu berat. Mereka setidaknya harus berkultivasi ke level puncak sekali, dan ini cukup untuk mendiskualifikasi 99,9999% dari semua orang di dunia. Dan ini hanyalah kondisi paling dasar. Setelah itu, mereka kemudian akan memilih 100 keajaiban terkuat untuk menjadi raja di antara raja, dan dengan seleksi semacam ini, bahkan Kaisar Utara dan Kaisar Batu tidak akan berani mengatakan dengan pasti bahwa mereka pasti mampu masuk. Karenanya, Ling Han hanya berencana untuk membawa mereka yang telah berkultivasi ke tingkat puncak. Selain dirinya, ada permaisuri Luan Xing, bidadari surgawi Phoenix, Kaisar Hujan, Ding Ping, Jiu Yao, dan Suran. Orang-orang seperti kakak laki-lakinya, Feng Po Yun, dan saudara ketiganya, Murong King, akan tetap tinggal di kekaisaran Ling Besar kali ini. Ling Han memulai tugas untuk mendidik orang-orang baru yang berbakat. Feng Po Yun dan Murong King telah menyerah juga. Level puncak bukanlah sesuatu yang bisa diolah dengan kerja keras belaka. Persyaratan terpenting masih bakat alami. Tanpa sedikit bakat alami itu, bahkan jika mereka bekerja jutaan kali lebih keras, itu akan sia-sia. Sejak lahir, sudah ditakdirkan bahwa hidup tidak adil. Mengisolasi diri mereka sendiri di Menara Hitam. Setelah hanya 7 tahun, mereka berdua menerobos ke tingkat bulan matahari satu demi satu. Ling Han kemudian mengeluarkan pil roh darah mengamuk untuk membantu mereka maju lebih jauh. Bahkan tanpa ditempa oleh api abadi, mereka hanya bisa menelan satu setiap 3 tahun. Dan waktu 50 tahun sudah cukup untuk mengirim keduanya ke tahap puncak tingkat bulan matahari. Bahkan mungkin mereka bisa menerobos ke tingkat tubuh surgawi. Selama mereka mencapai tingkatan tubuh surgawi,
mereka akan dapat berdiri sederajat dengan menteri kiri dan yang lainnya, dan tidak perlu khawatir bahwa mereka tidak dapat dikendalikan. Kang Xiuyuan dan Yun Yongwang, sementara itu, sedang bekerja keras untuk memurnikan pil alkimia. Ling Han telah menugaskan mereka sebuah misi, dan mereka harus menjadi alkemis level 8 sebelum keberangkatannya. Tingkat budidaya Jiang Yufeng dan yang lainnya juga melonjak dengan cepat. Semua orang mengamuk pil roh darah yang bisa mereka telan, dan bisa naik level subminor setiap 3 tahun, yang sangat menakutkan. Dan yang lebih penting, daun pohon reinkarnasi dapat digunakan dalam teh. Ini akan membantu mereka memahami Dao. Mereka memiliki pil roh darah mengamuk untuk akumulasi kultivasi, dan teh reinkarnasi untuk pemahaman Dao. Mereka juga memiliki pohon reinkarnasi, yang 1 hari setara dengan 1 tahun penuh. Selama mereka berhasil mencapai tingkat bulan matahari, itu pasti transformasi setiap tahun, dan transformasi besar setiap 3 tahun. Ling Han yang tertekan adalah kenyataan bahwa tidak ada cukup buah dari pohon Raja Dewa Hujan Merah. Tidak cukup untuk dibagikan, dan pil roh darah mengamuk hampir habis. Lebih jauh lagi, pohon reinkarnasi hanya dapat menopang penanaman secara simultan dari 10 orang, dan sekarang ada begitu banyak orang yang ingin memahami Dao, perlu menunggu giliran mereka. Untungnya, mereka masih memiliki daun pohon reinkarnasi untuk digunakan sebagai teh, yang akan membantu dalam pemahaman Dao. Ini bisa dianggap sebagai solusi untuk masalah besar ini. Selain itu, ada 3 alkemis hebat di sini, dan salah satunya adalah Kaisar Alkimia. Bahkan, planet perdamaian bersama sangat luas, dan setelah merampok harta karun 2 kerajaan agung, Ling Han juga memiliki harta alam dalam jumlah besar, jadi dia berhasil memurnikan sejumlah besar pil surgawi. Meskipun mereka tidak bisa menandingi pil roh darah mengamuk, itu masih sangat mengejutkan. Karenanya, kekuatan seluruh kerajaan Ling besar meningkat dengan kecepatan gila. Kemampuan Ling Han, bidadari surgawi Phoenix, dan Kaisar Hujan juga melonjak. Dengan Ling Han, sang Kaisar Alkimia, di sana, apa yang perlu mereka khawatirkan karena tidak memiliki cukup pil alkimia? Sebelumnya, Ling Han telah masuk ke dalam gua Raja Obat, dan dia telah menjarah sejumlah besar obat yang saleh. Digunakan dalam pengobatan, digunakan dalam pengobatan, digunakan dalam pengobatan, dia secara boros menggunakan obat saleh yang dimilikinya. Mengapa mereka harus diselamatkan? Jika tidak digunakan, itu pasti akan sia-sia. Di sisi lain, semua logam dewa level 10 dikirim tanpa henti. Pengadaannya bahkan telah meninggalkan batas-batas planet perdamaian bersama, dan dilakukan pada skala seluruh galaksi. Ini tentu saja didelegasikan kepada pembentukan klan Mo. Ling Han telah menjanjikan bantuan kepada mereka sebelumnya, dan terutama akan menjaga mereka jika ada urusan. Waktu 50 tahun berlalu dalam sekejap mata. Chapter 1426. Kembali. Di alam abadi, waktu 50 tahun benar-benar tidak bisa membawa banyak perubahan. Ini bukanlah kata-kata kosong. Selama seseorang telah maju ke level abadi, lalu menyisihkan 50 tahun, seseorang mungkin tidak dapat naik level minor lainnya bahkan dalam 5000 tahun. Tetapi di kerajaan besar Ling, 50 tahun sudah cukup untuk menyebabkan mayoritas berubah total. Kaisar Hujan, pada tahap puncak dari tingkat kesempurnaan dari tingkat tubuh surgawi. Ling Han, pada tahap puncak tingkat ekstrim menengah dari tingkat benda langit. Gadis surgawi Phoenix surgawi, pada tahap puncak dari tingkat ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi. Ding Ping dan Jiu Yao, pada tahap puncak tingkat puncak matahari bulan. Feng Poyun, Murong King, Jiang Yufeng, Kang Xiuyuan, Chen Ruijing, Yun Yongwang, Helian Tianyun, Roh Batu, Kelinci, Ginseng Tua, dan Kaisar Iblis Asura semuanya berada pada tahap puncak tingkat kesempurnaan matahari tingkat bulan. Burung bangkai api biru, King kecil, berada pada tahap awal tingkat ekstrim terendah di deretan sungai pegunungan. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Itu sudah mulai terlambat, dan garis keturunannya juga tidak sekuat itu.
Ada juga Yuan Chenghe, Ken Ye, dan yang lainnya. Mereka semua telah mencapai prestasi yang sangat luar biasa, meskipun mereka tidak dapat menandingi yang lain. Jika ada orang yang tidak membaik sedikit pun, itu hanya akan menjadi permaisuri Luan Xing. Dia sudah berada di tahap puncak dari tingkat tubuh surgawi, dan jika dia tidak menerobos ke tingkat sungai abadi, langkah ini terlalu sulit untuk diambil. Tetap saja, tanpa teknik kultivasi yang sesuai, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dan bahkan jika dia bisa memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi dan minum teh reinkarnasi, jika dia ingin menerobos ke tingkat sungai abadi, itu setidaknya akan menjadi puluhan ribuan nanti. Dalam hal waktu yang dibutuhkan di bawah pohon reinkarnasi, itu adalah waktu yang sangat lama. Sayang sekali, masih belum muncul tingkatan tubuh surgawi baru di sini, terutama bagi mereka yang akan tinggal di belakang. Pada awalnya, Ling Han sangat mengantisipasi agar Feng Po Yun dan Murong King bisa menerobos. Apa yang paling memuaskan untuk Ling Han adalah bahwa dengan usaha seluruh bangsa, pedang iblis suci akhirnya melampauinya dan maju ke level 11. Tapi ini juga sangat menyedihkan Ling Han. Bahkan jika itu adalah seluruh upaya seluruh bangsa dalam namanya, itu sebenarnya berarti menginvestasikan semua sumber daya planet perdamaian bersama, dan hasilnya adalah pedang iblis surgawi hanya maju ke tingkat lain. Jika dia ingin meningkatkan levelnya lebih jauh, dia agak takut untuk memikirkannya. Mungkin hanya ketika dia menjadi orang suci, dan pergi ke seluruh dunia untuk mengumpulkan semua logam dewa di dunia ini, akankah dia dapat secara paksa mendorong tingkat pedang iblis dewa ke ketinggian alat surgawi. Saat ini, Ling Han juga bersiap untuk berangkat. Dia mengirim seseorang untuk menginformasikan Suran, dan setelah beberapa hari, Suran membawa istrinya untuk bertemu dengan Ling Han. Saudara Su, Ling Han kaget. Dia tidak bisa memanggilnya sebagai senior lagi. Meskipun Suran yang sekarang masih memiliki rambut abu-abu, kulit di sekujur tubuhnya telah menjadi sangat halus, dan dia tidak terlihat tua sedikit pun. Jika bukan karena fakta bahwa rambut beruban itu sedikit membutakan, dia pasti akan menjadi pria tampan yang bisa membuat hati para wanita berdenyut ketika mereka melihatnya. Meski begitu, dia juga memiliki jenis pesona yang unik padanya, menyebabkan Jiang Qiaoling dan wanita muda lainnya berseru dengan mata berbinar ketika mereka melihatnya. Namun, dalam hal usia, seorang kultivator berusia 300.000 tahun pada tingkat sempurna dari tingkatan tubuh surgawi memang sangat muda. Setelah mereka mengenang beberapa saat, Ling Han memutuskan untuk berangkat. Seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman. Pada saat itu, Suran telah melangkah keluar bahkan dalam situasi yang berbahaya. Hal ini menyebabkan Ling Han tidak hanya bersyukur atas bimbingan sebelumnya dari Suran dan kebaikan yang telah dia lakukan melalui ajarannya. Dia sekarang benar-benar menganggapnya sebagai teman sejati. Oleh karena itu, dia membiarkan yang lain mengetahui sebagian dari rahasia menara hitam bahwa ini adalah alat dewa spasial, dan ada pohon reinkarnasi di dalamnya. Su tertegun ini pusing. Baru sekarang dia tahu bagaimana Ling Han berhasil naik ke tingkat tubuh surgawi sebelum dia mencapai usia 100 tahun. Dengan pohon reinkarnasi yang dimilikinya, dunia adalah miliknya. Sayang sekali, tidak satu pun dari mereka memiliki teknik budidaya tingkat sungai yang abadi. Dengan demikian, mereka menjadwalkan penerobosan ke tingkat sungai abadi ketika mereka mencapai Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang. Ada elit tingkat suci yang mengawasi hal-hal di sana, dan bahkan orang suci yang tidak berarti harus memanggilnya sebagai senior. Berbicara tentang orang suci yang tidak berarti, mantan orang suci ini telah menembus ke tingkat tubuh surgawi. Tarifnya cukup cepat bahkan membuat Ling Han iri. Lebih penting lagi, kondisi untuk jalur kultivasinya dalam kehidupan ini benar-benar terlalu bagus. Dia memiliki tubuh 5 elemen, pengalaman seorang suci, pohon reinkarnasi, dan pil roh darah mengamuk. Hanya satu dari ini yang akan memungkinkan tingkat kultivasi seseorang melonjak dengan cepat, apalagi ketika keempat kondisi ini dikumpulkan untuk satu orang. Orang ini juga ingin masuk ke Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang dan tanpa malu-malu bersaing dengan anak-anak muda seperti mereka. Dengan demikian, para pengembara dalam perjalanan ini termasuk Ling Han, Permaisuri Luan Xing, Bidadari Surgawi Phoenix, Kaisar Hujan, Ding Ping,
Jiu Yao, Suran, dan orang suci yang tidak berarti. Selain mereka, Chen Xiao, Li Ruotong, Ding Zizi, Ginseng Tua, dan Kelinci juga akan datang. Meskipun mereka tidak bisa masuk ke Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang, seseorang juga tidak boleh memisahkan keluarga. Adapun Ginseng Tua dan Kelinci, mereka murni berada di sana untuk membuat masalah di Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang. Pada awalnya, Ling Han ingin menghentikan mereka, tapi kemudian dia berpikir bahwa ada juga seekor anjing hitam besar pembuat onar yang mengikuti mereka, dan keduanya yang ditambahkan bersama-sama mungkin bahkan tidak akan dapat menyebabkan kerusakan sebanyak satu jari anjing hitam. Siu, pesawat ulang-alik yang menembus awan melesat di langit dan terbang menuju bintang-bintang gelap. Meski planet perdamaian bersama tidak lagi memiliki elit super sebagai pengawas, selama tidak ada berita kematian Permaisuri Luansing, pasti tidak akan ada orang yang berani membuat masalah. Jika tidak, ketika Permaisuri kembali dan memanggil mereka ke bagian akuntansi, siapa yang bisa menghentikannya? 2 tahun kemudian, kelompok itu tiba di planet puncak awan. Ling Han pergi dulu ke paviliun hutan harta karun. Dia telah berjanji bahwa dia akan mengajari Han Xinyan metode ramuan untuk pil roh darah mengamuk sampai dia mempelajarinya. Sebelumnya, ketika dia pergi, yang terakhir masih belum memahami sepenuhnya, dan dia adalah orang yang memegang kata-katanya. Jadi, setelah lebih dari 70 tahun, dia sekali lagi datang ke tempat ini. Dia berjalan berdampingan dengan Permaisuri Luansing, dan membawa permaisuri ini untuk mengagumi kondisi dan adat istiadat lokal kota kuno ini dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia datang ke sini. Apa yang kamu sukai, Grandmaster Ling? Seorang pekerja baru saja mendekati mereka, namun langsung mengenali Ling Han. Dia tiba-tiba tersenyum, mengungkapkan perasaan kejutan menyenangkan yang datang dari hati. Ling Han telah memenangkan juara kedua dalam kompetisi klan atas nama klan Lin dari cabang Anyuan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan juga merupakan kehormatan besar. Bahkan para pekerja di sini juga merasa bangga. Ling Han tersenyum, dan bertanya, apakah Madam Lin ada di sini? Hehe, Nyonya sudah menunggumu. Pelayan itu langsung menjawab sambil tersenyum. Oh, Ling Han terkejut. Mungkinkah selama ini Lin Yuki telah menunggunya untuk memberikan uang sekolah kepada Han Xinyan? Nyonya awalnya dipindahkan kembali ke cabang utama, tapi tetap tinggal di sini selama ini demi Grandmaster Ling. Dia berkata bahwa kamu akhirnya akan kembali. Benar, Nyonya tidak salah menebak, dan Anda juga tidak mengecewakannya, kata pekerja itu. Ling Han tidak bisa membantu tetapi melihat Permaisuri Luansing. Istrinya ini sebaiknya tidak menjadi cemburu. Tapi Permaisuri bukanlah bidadari surgawi Phoenix. Dia terlihat sangat lembut, dan tidak ada sedikit pun tanda kemarahan yang terlihat. Tentu saja, dengan suasana kekacauan yang menyelimuti dirinya, rata-rata orang tidak akan bisa melihat wajahnya sama sekali. Jika tidak, pekerja itu tidak mungkin berbicara dengan begitu jelas. Grandmaster Ling, harap tunggu sebentar. Saya akan pergi dan melaporkan kedatangan Anda ke Nyonya. Pekerja itu pergi, dan dengan sangat cepat kembali lagi. Ia membawa Ling Han dan Permaisuri Luansing ke halaman dalam. Namun, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke halaman dalam. Ada seorang pelayan muda berdiri di sini. Dengan pelayan muda memimpin jalan, mereka masuk ke halaman dalam, dan melihat Lin Yuki di taman kecil. Wanita berpakaian cantik ini sedang berbaring malas di bangku. Dia tidak memakai kaos kaki atau sepatu. Kedua kakinya yang kecil seindah batu giok, halus dan halus, seperti pemandangan dunia yang indah. Yo, adik laki-laki yang tampan, kamu akhirnya menyadari bahwa kamu harus kembali untuk melihat kakak? Chapter 1427. Setiap orang memiliki kelemahan. Macan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Begitu cepat, hampir 100 tahun telah berlalu, tetapi Lin Yuki tidak berubah sedikit pun. Dalam kasus tingkatan benda langit, waktu yang sedikit ini mungkin tidak sesingkat kedipan mata, tapi itu setara dengan waktu beberapa hari dari orang biasa paling banyak. Jangan salah paham.
Saya hanya datang untuk memeriksa apakah Han Xinyan telah berhasil menghaluskan pil darah mengamuk dan akan segera pergi setelahnya. Ling Han tidak punya keinginan untuk meremehkan wanita yang sangat memikat ini. Lin Yuqi bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kamu terburu-buru, mungkinkah kamu menuju ke Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang? Dia tahu bahkan tentang itu. Ling Han sedikit terkejut. Meskipun wanita ini juga bisa disebut keajaiban seni bela diri, dia masih sangat jauh dari tingkatan-tingkatan raja. Dia pasti tidak akan bisa masuk ke Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang. Jadi bagaimana dia bisa tahu tentang Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang dan menebak dengan benar pada percobaan pertamanya? Hehe, lihat saja betapa aku peduli padamu. Namun kamu hanya datang mengunjungiku setelah bertahun-tahun. Lin Yuqi berpura-pura dirugikan. Tidak, aku memintamu menemaniku hari ini. Lebih sedikit obrolan, apa Han Xinyan di sini? Ling Han bertanya dengan kesal. Wanita ini harus menggodanya setiap saat. Jika dia benar-benar tidur dengannya suatu hari, dan kemudian benar-benar meninggalkannya tanpa perasaan, dia benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresinya nanti. Tentu saja, itu hanya mengatakannya. Ling Han tidak pernah bisa begitu kejam, jadi dia lebih suka tidak mempermainkannya. Namun, dia juga tidak akan senang jika dia terus diejek. Yo, kamu membuat amarah dengan saya. Mengapa tidak biarkan kakak perempuan menyayangi kamu malam ini, dan membiarkan kamu melampiaskan amarah? Lin Yuqi berdiri, dan dengan satu gerakan, dia tiba di depan Ling Han. Sebagai elit tingkat tubuh surgawi, kecepatannya secara alami cepat. Sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya yang ramping. Lin Yuqi kaget. Pada awalnya, dia mengira itu Ling Han, tapi tangan yang menggenggamnya ini jelas memiliki kulit yang lembut, dan dia bisa langsung tahu bahwa ini juga seorang wanita. Jadi, dia tidak berjuang. Bagaimanapun juga, dia tidak kehilangan apapun. Meskipun jantungnya berdetak kencang. Bagaimana bisa wanita yang berdiri di samping Ling Han ini menjadi begitu kuat? Dia memandang yang lain, dan mulut kecilnya tiba-tiba ternganga lebar. Surga, bagaimana mungkin ada wanita cantik seperti itu? Bahkan dia bisa merasakan jiwanya terguncang hanya dengan melihatnya. Dia hampir meneteskan air liur. Kenapa seperti ini? Dia sendiri adalah seorang wanita, dan terlebih lagi dirinya sendiri sangat cantik. Dia bisa mati karena mengagumi kecantikannya sendiri di cermin, jadi bagaimana mungkin dia bisa menatap wanita lain? Dia memiliki perasaan bahwa selama wanita ini angkat bicara, dia akan menyelesaikan tugas apapun yang diberikan sebaik mungkin, tidak peduli seberapa berat tugas itu. Dengan pikiran ini, dia memucat karena terkejut. Pesona macam apa itu? Terlebih lagi, jika wanita seperti dirinya akan seperti ini, lalu bagaimana dengan pria? Mereka semua akan memujanya, dan berlutut di tanah hanya untuk melihat sekilas jari kakinya. Ling Han mencibir internal. Rubah betina hebat ini memancarkan daya pikatnya tidak peduli situasinya. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa orang di sisinya ini adalah Permaisuri Luan Xing? Pesonanya tidak ada bandingannya. Dan ada kaisar yang bersedia menyerahkan kerajaan mereka demi dia. Kekacauan besar sebelumnya secara langsung menyebabkan kehancuran dua kerajaan besar yang agung. Dan penyebabnya adalah kerinduan Ding Lian, yang merupakan bukti pesona orang ini. Apakah kamu pamer? Oh, kamu ingin tidur dengan suamiku? Permaisuri Luan Xing bertanya dengan tenang. Ini, meskipun Lin Yuqi memiliki lidah yang fasih, di hadapan Permaisuri Luan Xing, dia sama tidak nyamannya dengan seorang gadis muda yang pertama kali memasuki urusan romantis. Begitulah pemalu dia. Dia hampir mati karena kecanggungan. Dia menggoda Ling Han, dan benar-benar bertemu dengan istri sebenarnya yang terakhir. Ini benar-benar bisa dianggap sebagai melemparkan dirinya ke ujung tombak. Baiklah kalau begitu, kamu akan melayaninya di tempat tidur malam ini, Permaisuri Luan Xing menyatakan secara tak terduga. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi anggota klan Ling kami, dan akan memanggilku sebagai kakak perempuan di masa depan. Nona, aku hanya bercanda. Lin Yuqi ketakutan, memintanya untuk layanan tempat tidur malam ini sendiri. Dia masih perawan? Permaisuri Luan Xing mengungkapkan sepotong martabat, dan dengan serius mengucapkan,
Panggil aku kakak perempuan, F***K. Apa kamu serius? Lin Yuki awalnya berpikir bahwa dia sendiri sudah cukup menjadi pembuat onar yang menyebalkan, tapi dia langsung pucat jika dibandingkan dengan wanita ini, yang terakhir ini praktis ingin memaksanya menjadi pelacur. Dia buru-buru meningkatkan kekuatan asalnya, ingin berjuang bebas, namun secara mengejutkan menemukan bahwa sementara tangan yang memegang pergelangan tangannya ini mungkin seindah giok, dan secara praktis seperti karya seni yang paling halus, itu tidak bergerak sedikit pun. Sangat kuat, dia buru-buru mengerahkan beberapa upaya, tetapi permaisuri Luan Xing sepertinya dia bahkan tidak merasakan apa-apa dan masih sangat tenang. Ini, celah kekuatannya terlalu besar. Ling Han menggelengkan kepalanya di pinggir lapangan. Permaisuri Luan Xing telah berkultivasi ke tingkat puncak, dan selanjutnya mencapai tahap puncak. Ditambah dengan fakta bahwa 9 suku ular adalah keajaiban zaman kuno dan dia datang dari alam surga dan memiliki sarana yang tak terduga, dia benar-benar kuat. Itu seperti Ding Clan dari mana Ding Zizen berasal. Hampir semua orang tahu bagaimana menggunakan gelombang zaman. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa akan lebih kuat, dan beberapa akan lebih lemah. Betapa menakutkannya teknik rahasia itu, bahkan jika tingkat kultivasi mereka benar-benar sama, akan sangat sulit bagi Ling Han untuk mengalahkan permaisuri Luan Xing. Dia harus bergantung pada gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan untuk pertahanan, dan akhirnya mengeluarkan dirinya untuk muncul sebagai pemenang. Jadi bagaimana mungkin Lin Yuki bisa menjadi tandingannya? Kakak perempuan Lin Yuki segera menyeringai, ekspresinya dipenuhi rasa hormat. Dia akhirnya tahu bahwa inferioritasnya kepada permaisuri Luan Xing tidak hanya dalam hal penampilan, sikap, dan sosok. Dengan kepribadiannya, dia secara alami adalah tipe yang fleksibel. Bagi seorang pria untuk membalas dendam, bahkan 3 tahun tidak akan terlambat, dan dia adalah wanita yang pendendam, jadi dia akan membalas dendam dalam 3 hari. Ketika permaisuri Luan Xing tidak ada lagi di sini, lihat saja bagaimana dia akan menggoda Ling Han hingga menangis. Aku hanya bercanda, tolong jangan dimasukkan ke hati kakak, katanya dengan rendah hati, matanya lembut. Namun permaisuri Luan Xing tidak menganggapnya serius sama sekali, dan berkata, bercanda, jadi kamu hanya bermain-main denganku, kamu tidak bermain sesuai aturan. Senyum menawan di wajah Lin Yuki langsung menghilang. Membunuh seseorang hanya akan memakan waktu sebentar, dan dia telah menyerah, jadi kamu bisa menyerah sedikit juga. Mengapa terus memilih masalah ini? Bibirnya berkedut, dan dia berkata, bagaimana mungkin aku berani membodohimu, kakak? Sejujurnya, dia tidak pernah begitu sedih. Di masa lalu, siapa yang tidak menampungnya ketika mereka melihat kecantikannya yang tak tertandingi dan bakat alaminya yang mengejutkan dalam seni bela diri, namun ekspresi permaisuri Luan Xing masih serius. Saya tidak pernah bercanda. Karena Anda telah membodohi saya, Anda harus membayar harganya. Hukumanmu adalah melayani suamiku di tempat tidur malam ini, F***K. Lin Yuki hampir mengeluarkan seteguk darah. Jadi tidak peduli apa, dia bersikeras bahwa dia akan menyediakan layanan tempat tidur, dia hanya bercanda, jadi mengapa itu memberinya kesempatan untuk menganggap serius kata-katanya? Dia tertawa ketus. Kakak, kamu pasti bercanda. Permaisuri Luan Xing tampak serius. Dengan tangan Lin Yuki di genggamannya, dia memberikan getaran ringan, dan kekuatan asal yang sombong tiba-tiba melonjak ke dalam tubuh Lin Yuki bersama dengan niat bela dirinya sendiri, menyegel tingkat kultivasi Lin Yuki dalam sekejap. Ini sepenuhnya sepihak, dan Lin Yuki sama sekali tidak mampu melawan. Apa? Lin Yuki memucat karena terkejut. Tingkat kultivasinya telah disegel, dan dia sekarang menjadi orang normal. Bagaimana jika dia benar-benar akan menanggalkan pakaian sepenuhnya dan dilempar ke tempat tidur Ling Han telanjang? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan dihina oleh ngan kecil ini? Hei, jangan biarkan imajinasi Anda menjadi liar. Saya tidak menerima fitnah seperti itu, Ling Han buru-buru berseru. Dia bisa tahu apa yang dia pikirkan hanya dengan melihat wajah Lin Yuki yang memucat ketakutan. Kakak, maafkan aku, Lin Yuki berseru kepada permaisuri Luan Xing sambil menangis.
apakah kamu benar-benar tahu kesalahanmu sekarang? Permaisuri Luansing bertanya dengan tenang seolah benar-benar tidak peduli. Iya, gumam Lin Yuqi pelan. Dia benar-benar mendapatkan ketakutan yang sehat karena disortir. Chapter 1428. Perubahan. Lin Yuqi adalah orang yang ramah, namun ada sedikit perbedaan dalam kepribadiannya. Artinya, dia suka menggoda orang. Ini terutama terjadi pada anak-anak muda yang naif dan polos, yang akan dia goda sampai mereka menjadi merah karena malu. Dia mendapatkan kegembiraan yang besar dari kecanggungan mereka. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir mati ketakutan. Meskipun dia telah memulihkan kultivasinya dan kembali ke posisinya di kursi, dia masih belum menenangkan dirinya yang ketakutan. Dia merasa wanita ini tidak hanya bercanda. Jika dia tidak mengaku kalah, wanita ini akan benar-benar menanggung ancamannya. Karena perasaan ancaman yang tulus ini, dia memilih untuk menghormati namun menjauhkan diri dari Permaisuri Luansing. Nyatanya, dia merasakan rasa takut terhadapnya. Ling Han tertawa keras di benaknya. Mengapa Permaisuri Luansing adalah penguasa haremnya? Lihat saja sikapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa puas. Apakah Han Xinyan berhasil menyempurnakan pil Berserk Blood Spirit? Ya, dia berhasil, kata Lin Yuqi dengan suara kempes. Dia hanya akan merasa segar dan bersemangat saat menggoda orang lain. Sekarang mangsa yang tak tersentuh duduk di depannya, bagaimana mungkin dia tidak merasa tertahan? Ling Han mengangguk dan berkata, senang mendengarnya. Kalau begitu aku akan pergi. Oh, itu benar. Mengapa Anda menyebutkan Akademi Seni Bela Diri Star Sen? Mengapa kamu tidak mengeluarkan kepalamu untuk melihat? Siapa yang tidak membahas masalah ini sekarang? Lin Yuqi menunjukkan tanda-tanda kembali ke dirinya yang sebelumnya. Namun, setelah mencuri pandang ke Permaisuri Luansing, dia segera merasakan hawa dingin di hatinya. Dia buru-buru menahan diri, melanjutkan, di masa lalu, itu selalu menjadi salah satu dari 9 murid Star Sensei yang merekrut murid. Kali ini, bagaimanapun, ke-9 dari mereka akan merekrut murid. Jadi, tingkatan Raja Muda mana yang tidak menggosok tangan mereka dengan penuh semangat? Oh, Ling Han sedikit terkejut. Bukankah ini berarti akan ada lebih banyak tempat yang tersedia? Lin Yuqi mengangkat 9 jari, dan berkata, dulu, hanya ada 100 tempat yang tersedia di setiap siklus perekrutan. Namun kali ini, ada 900 tempat yang tersedia. Selain itu, dikabarkan bahwa yang paling berbakat di antara 900 murid baru ini akan diambil sebagai murid pribadi Star Sensei, menjamin jalan mereka untuk menjadi orang suci di masa depan. Siapa yang bisa menahan godaan semacam ini? Memang, bahkan Kaisar Utara dan Kaisar Batu tidak akan berani mengalahkan dada mereka dan mengklaim bahwa mereka pasti bisa menjadi orang suci di masa depan. Bagaimanapun, mengambil langkah ini terlalu sulit. Namun, jika seseorang menjadi murid Star Sensei, mereka menjadi Sein di masa depan akan dijamin. Ini karena mata tajam Star Sensei untuk bakat, namun, fakta kejamnya adalah bahwa hanya 1 dari 900 keajaiban yang memasuki Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang yang akhirnya akan menjadi orang suci. Yang lainnya semuanya akan menjadi batu loncatan bagi keajaiban yang beruntung ini. Ini adalah pertarungan nyata antara keajaiban. Begitu salah satu gagal, mereka pada dasarnya akan mengucapkan selamat tinggal pada peluang mereka untuk menjadi orang suci. Ini karena pertempuran ini berkaitan dengan perebutan keberuntungan dan dao. Seperti kata pepatah, kesuksesan satu keajaiban akan dibangun di atas kegagalan 10.000 lainnya. Demikian pula, orang suci juga akan menginjak keputusasaan keajaiban lainnya saat mereka naik ke puncak kesuksesan. Keberhasilan 9 orang suci hanyalah pengulangan dari kebenaran yang kejam ini. Di antara 99 murid yang telah memasuki akademi bersama mereka setiap saat, tidak ada yang berhasil menjadi orang suci, terlepas dari betapa luar biasanya mereka. Mereka hanya bisa tetap terjebak pada tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi selamanya. Misalnya,
Crimson Flame Emperor juga merupakan keajaiban tertinggi di zamannya, bahkan disebut sebagai keajaiban paling berbakat di Cloud Apex Planet dalam 1 miliar tahun terakhir. Selain itu, dia juga beruntung memasuki Akademi Seni Bela Diri Starsen. Namun, dia telah kalah dari keajaiban yang sekarang menjadi orang suci ke-9. Meski begitu, dia terus berusaha untuk menjadi orang suci, meskipun dia tidak mengalami apa-apa selain kegagalan dan penolakan. Namun, bahkan dengan pengetahuan ini, tingkatan Raja Muda masih berbondong-bondong ke Akademi Seni Bela Diri Starsen. Pertama-tama, mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu keajaiban yang beruntung itu. Jika mereka menjadi orang suci, mereka akan menjadi makhluk paling kuat di dunia, seseorang yang benar-benar bisa memahami takdir dan nasib mereka sendiri. Kedua, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi orang suci, mereka masih akan mengembangkan kekuatan pertempuran yang tak tertandingi di antara tingkat kultivasi mereka, seperti yang dimiliki Kaisar Api Merah. Menjadi pembudidaya paling kuat di bawah tingkat Sein juga merupakan hasil yang tampaknya dapat diterima. Benarkah hanya 1 dari 900 keajaiban yang bisa menjadi orang suci? Ling Han tidak mempercayai kutukan ini. Tidak hanya dia akan menjadi orang suci, tetapi orang-orang di sampingnya juga akan menjadi orang suci. Baiklah, saya mengerti. Lalu aku akan pergi sekarang. Ling Han berdiri untuk pergi. Kalau begitu Kalduum, kita akan bertemu lagi di Akademi Seni Bela Diri Starsen. Lin Yuqi ingin bertindak menggoda lagi, namun dia segera menjadi serius saat melihat Permaisuri Luan Xing masih di samping mereka. Ling Han sedikit terkejut. Hah, Anda juga pergi? Bahkan jika ada lebih banyak tempat yang tersedia daripada sebelumnya, masih belum ada yang bisa masuk akademi? Heh, aku seorang pramuka. Saya perlu menguji perairan galaksi arah segudang untuk menentukan apakah kita dapat memperluas pavilion hutan harta karun kita di sana atau tidak, kata Lin Yuqi. Jadi begitulah adanya. Ling Han, jangan terlalu ceroboh, Lin Yuqi memperingatkan. Desas-desus bermunculan, mengatakan bahwa Star Sein sudah mendekati akhir hidupnya. Kali ini, dia mungkin mencari seseorang untuk mewariskan warisannya. Dengan demikian, persaingan pasti akan sangat ketat. Anda pasti harus masuk ke 900 teratas. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, saya akan mengingatnya. Lin Yuqi tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, mereka mungkin bertemu lagi di Akademi Seni Bela Diri Starsen. Lebih penting lagi, dia takut pada Permaisuri Luan Xing. Suamiku, kita tidak akan membawanya bersama kita? Permaisuri Luan Xing bertanya. Kami dapat memiliki wajah baru yang memperhatikan Anda di malam hari. Pa, Lin Yuqi sangat terkejut sehingga dia jatuh kembali ke kursinya. Senyuman terbentang di wajah Permaisuri Luan Xing. Apakah mereka mengira dia tidak bisa bercanda? Hahaha. Ling Han melingkarkan lengannya di pinggang ramping Permaisuri Luan Xing saat dia dengan santai pergi. Istri, mengapa kamu tidak menemaniku malam ini? Dia berbisik di telinga Permaisuri Luan Xing. Meskipun Permaisuri Luan Xing sudah mulai memanggilnya suami, keduanya masih belum mengalami kontak intim. Jadi, selalu ada rasa gatal di benak Ling Han. Permaisuri Luan Xing meliriknya dan berkata, saya masih belum mengembangkan kekuatan mistik 9 ular saya ke tingkat puncak, jadi saya harus mempertahankan kemurnian saya. Namun, jika kamu bersikeras, matanya berair dan penuh cinta. Hati Ling Han berdebar-debar, dan dia tanpa sadar mencengkeram pinggangnya yang ramping lebih erat lagi. Meskipun permaisuri ini bangga, dia akan menjadi lebih lembut dari siapapun ketika dia mengungkapkan cintanya. Namun, semakin dia begitu, semakin dia akan menyayanginya. Dia mematuk bibir lembut permaisuri, berkata, lebih baik kita menunggu. Saya tidak ingin menyabotase jalan Anda ke tingkat puncak. Permaisuri Luan Xing mengangguk, dan berkata, saya tahu. Ling Han menikmati hubungan yang tampaknya biasa-biasa saja dengan permaisuri. Meski terkesan membosankan, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada perasaan cinta yang kuat di antara mereka? Pada saat itu, Permaisuri Luan Xing bahkan berani menentang Yang Mulia Trinitas untuk membela dia. Sementara itu,
Ling Han rela menjadi musuh dengan dua kerajaan agung untuknya. Cinta tidak perlu diucapkan tanpa henti. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jadi, kapan Anda bisa berkultivasi ke tingkat puncak? Permaisuri Luansing tertawa kecil tanpa sadar. Pria ini benar-benar mesum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab. Tidak sebelum saya mencapai tingkat kejadian, Ling Han mengangguk mengerti. Tidak heran dia sebelumnya meminta dia untuk mencapai tingkat kejadian sebelum setuju untuk menikah dengannya. Ini bukan karena dia memiliki standar yang sangat tinggi, tetapi karena itu perlu. Itu adalah tingkat kejadian, butuh setidaknya beberapa ratus tahun untuk mencapainya. Ling Han segera menjadi Mopei. Dia mencintai permaisuri Luansing adalah satu masalah, dan dia ingin bercinta dengannya adalah masalah lain. Dari sudut pandang tertentu, ketika seorang pria mencintai seorang wanita, bukankah dia ingin bercinta dengannya selamanya? Aku juga menginginkannya, permaisuri Luansing berbisik ke telinganya. Melolong, Ling Han hampir melolong seperti serigala. Siapa bilang permaisuri tidak bisa mengatakan hal-hal yang menggoda? Dia benar-benar ingin mendorongnya dan bercinta dengannya sekarang. Namun, dia jelas tidak bisa melakukan ini, jadi dia hanya bisa dengan paksa menekan dorongannya. Kami akan meminta Phoenix Surgawi menemani Anda malam ini, kata permaisuri tiba-tiba. Dia benar-benar istri terbaik di dunia. Sungguh pengertian, karena dia belum menikah dan bercinta dengan permaisuri Luansing, dia merasa terlalu bersalah untuk diam-diam bercinta dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia tidak bisa meninggalkannya sebagai janda lagi. Bagaimanapun, dia masih hidup dan menendang. Chapter 1429. Pesawat gambar kayu. Sayang sekali mereka harus segera berangkat, yang berarti bahwa Ling Han tidak memiliki kesempatan untuk meminta Heavenly Phoenix Divine Maiden menemaninya malam ini. Cloud Piercing Shuttle memulai perjalanan panjang lainnya, hanya tiba di galaksi arah segudang setelah 1 tahun penuh. Kemudian terbang menuju Wood Figure Planet. Akademi Seni Bela Diri Starsen terletak di planet gambar kayu. Ini adalah planet terbuka yang tidak memiliki formasi pelindung planet. Ini membuatnya tampak sangat murah hati dan terbuka. Namun, ini juga keputusan yang sangat berbahaya. Jika sebuah kapal luar angkasa tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, planet ini tidak akan memiliki cara untuk bertahan melawannya. Namun, tidak ada yang mengkhawatirkan masalah ini. Lelucon apa? Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang terletak di planet ini, dan di dalam akademi ini ada 10 orang suci tingkat kejadian. 10 orang suci, konsep macam apa ini? Secara umum, akan menjadi mukjizat yang luar biasa jika sebuah galaksi dapat menghasilkan orang suci. Misalnya, Long Light Galaxy bahkan tidak memiliki satu Saint pun, dengan Elite Eternal River Tier menjadi penguasa galaksi itu. Dari sini, bisa dilihat betapa langka Genesis Tier Signs. Di sini, bagaimanapun, ada 10 orang suci yang kalah di satu planet. Bukankah ini luar biasa? Siapa yang berani menyerang planet ini? Siapa yang cukup terbelakang untuk menyerang planet ini? Dengan para orang suci yang menjaga planet ini, apa perlunya formasi pelindung planet? Itu akan membuang-buang True Origin Stone. Cloud Piercing Shuttle mulai turun. Namun, penurunannya sangat sulit dikendalikan, dan Ling Han juga tidak memiliki tujuan pendaratan yang ditargetkan. Dengan demikian, dia tidak terlalu memperhatikan dan langsung mendarat dimanapun. Semua orang meninggalkan Menara Hitam, hanya untuk melihat bahwa ini adalah hamparan rawa. Kabut kelabu menyelimuti sekeliling, secara signifikan membatasi seberapa jauh mereka bisa melihat. Ki spiritual yang begitu kaya, semakin kaya ki spiritual, semakin cepat True Origin Stone terbentuk. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi secara keseluruhan juga akan lebih tinggi, kata Notionless Saint. Setelah mencapai tingkat tubuh surgawi, bahkan kecepatan kultivasinya telah melambat. Dia tidak bisa lagi maju dengan cepat hanya melalui kultivasi. Jadi, dia juga keluar dari Menara Hitam. Selain itu, ini juga bisa mencegah dia dilempar keluar dari Menara Hitam dan digunakan sebagai perisai Ling Han. Seperti yang diharapkan dari tempat yang bisa menghasilkan orang suci, semua orang berseru. Mereka pernah ke Cloud Apex Planet sebelumnya,
dan mereka sudah berpikir bahwa spiritual Qi di sana sangat kaya. Namun, baru setelah tiba di sini mereka menyadari bahwa selalu ada tempat yang lebih mengesankan dari sebelumnya. Apalagi ini hanya rawa belaka, dan bukan tanah suci untuk bercocok tanam. Jika mereka melakukan perjalanan ke pegunungan dan lembah yang terkenal itu, mereka pasti akan menemukan tambang batu asal sejati dan Qi spiritual yang luar biasa kaya. Mereka terus maju. Meskipun mereka yang berada di bawah tingkat tubuh surgawi tidak bisa terbang, siapa yang tidak tahu bagaimana cara menginjak air? Mereka semua melintasi tanah rawa, tidak menyebabkan satupun percikan air di bawahnya. Ledakan, sosok raksasa tiba-tiba meledak dari air, menggigit Ling Han dan yang lainnya. Ini adalah buaya merah raksasa. Namun, ia memiliki satu tanduk banteng serta 4 kaki seperti serigala, membuatnya tampak sangat aneh. King kecil berkicau sebelum segera menukik ke bawah dan meraih buaya raksasa dengan cakarnya. Itu berubah menjadi bentuk aslinya. Lebar sayapnya mencapai 3.000 meter dengan bentangan penuh. Itu bahkan lebih besar dari buaya raksasa. Aligator itu hanya berada di Shattering Void Tier. Jadi bagaimana mungkin ia bisa menahan kekuatan Little King? Tulangnya segera dihancurkan, dan dia mati. Bahkan beberapa aligator acak berani menyergap kita. Benar-benar mencari kematian, tapi lingkungan di sini terlalu cocok untuk bercocok tanam. Binatang iblis pertama yang kami temui sudah berada di Shattering Void Tier. Ini adalah tanda jelas betapa berbahayanya tempat ini. Meskipun kita semua sangat kuat, sebaiknya kita tetap waspada dan berhati-hati. Siu, tepat pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di depan mereka, menembaki Little King yang melonjak. Lebar sayap King kecil berukuran lebih dari 3.000 meter sekarang, jadi itu secara alami target yang terlalu besar. Ling Han melihat seberkas cahaya itu dengan jelas. Itu tadi anak panah. Dia segera menjentikkan jarinya, mengaktifkan teknik pedang petir. Serangannya mencapai anak panah itu meskipun dia telah melepaskannya nanti. Anak panah itu langsung hancur berkeping-keping. Dalam hal kecepatan serangan, sangat mungkin tidak ada orang dengan level kultivasi yang sama level utama yang sama dapat dibandingkan dengan Ling Han. Dalam hal kekuatan, teknik pedang petir juga sangat kuat, terutama karena telah dijiwai dengan kekuatan surga. Furi tanpa sadar menyebar di wajah Ling Han. Mereka tidak memprovokasi siapapun, namun seseorang tiba-tiba menembakkan panah ke arah mereka. Apa artinya ini? Namun, bahkan sebelum mereka bisa mencari penyerang untuk menanyai mereka melihat seorang pria terbang dengan kemarahan di wajahnya. Di belakangnya ada 2 orang tua. Para tetua ini jelas adalah pelayannya. Siapa yang menyabot perburuan saya? Pria itu bertanya, wajah angkuh. Berburu, dia memperlakukan Little King sebagai binatang iblis biasa? Ling Han menderu karena tidak senang. Dia adalah orang yang protektif, dan dia baru saja melihat King kecil menjadi sasaran secara acak oleh orang asing, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini hewan peliharaan buasku, tapi dia hampir saja terluka olehmu. Bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi? Dia bertanya dengan malu. Mengompensasikanmu? Pria itu tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Pada saat ini, kedua pelayannya akhirnya menyusulnya. Namun, mereka tidak melirik Ling Han dan yang lainnya, hanya berdiri di belakang pria itu dengan hormat. Sungguh lelucon yang lucu, seseorang benar-benar berani meminta saya, Liu Xiyuan, untuk memberi mereka kompensasi. Anda tidak akan memberi saya kompensasi? Tidak apa-apa bagiku, kata Ling Han dengan anggukan. Saat Liu Xiyuan berpikir bahwa dia sedang menundukkan kepalanya, Ling Han melanjutkan, aku juga akan menembakkan panah padamu. Dengan begitu, kita akan impas. Liu Xiyuan tersendat sesaat sebelum kemarahan benar-benar menguasai dirinya. Apakah kamu sedang mencari kematian? Sejak kakaknya menjadi raja tingkat, siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Minta maaf atau makan panahku? Ling Han berkata dengan tenang. Ada tekad kuat dalam suaranya. Kelancangan kedua tetua itu melompat ke depan, berkata,
Berani-beraninya kamu berbicara dengan tuan muda seperti itu. Segera berlutut dan terima kematianmu. Liu Xiyuan menyilangkan lengannya di depan dadanya sambil mencibir. Bertanya, apakah kamu tahu siapa aku? Hampir semua orang di samping Ling Han tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Ini adalah pertanyaan standar yang diajukan oleh setiap keturunan seseorang yang kaya atau berkuasa. Kalian, Liu Xiyuan menjadi lebih marah. Sikap macam apa ini? Betapa berani kedua tetua segera menyerang, melepaskan kekuatan mereka tanpa pengekangan. Ding Ping segera melangkah maju. Tak rela dipukul, Jiu Yao pun langsung menyusul-menyusulnya. Peng, keduanya masing-masing melakukan pukulan, dan kedua tetua langsung dikirim terbang mundur. Darah menyembur dari hidung dan mulut mereka. Para tetua jatuh ke tanah, mengerang kesakitan dan tidak dapat bangkit kembali. Ini, Liu Xiyuan langsung kehabisan keberanian. Meskipun kedua tetua ini adalah para pelayannya, pada kenyataannya, mereka bahkan lebih kuat dari dia. Bagaimanapun, dia hanya meminjam kekuatan klannya, terutama kakak laki-lakinya untuk bertindak sembarangan. Selain itu, hanya karena klan dan kakak laki-lakinya, dia memiliki hak untuk memerintahkan kedua pelayan yang berada di tingkat sempurna dari tingkat bulan matahari. Namun, mereka benar-benar dikalahkan oleh kedua pemuda itu dalam satu pertukaran. Jangan bertindak gegabah. Liu Xiyuan tergagap saat melihat Ding Ping dan Jiu Yao berjalan mendekat. Dia buru-buru mundur-mundur, keringat dingin menetes di dahinya. Dia tidak membayangkan bahwa dia akan menyebabkan masalah besar hanya dengan datang ke sini untuk berburu dan menghabiskan waktu. Ling Han tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong lagi. Juga, secara langsung mengaktifkan panah bintang naga pemusnahan. Siu, ada kilatan cahaya keemasan, dan anak panah telah tiba di depan bahu kiri Liu Xiyuan. Seluruh lengan kirinya meledak terlupakan. Darah berceceran ke sekitarnya. Ini benar-benar pemandangan yang berdarah. Tentu saja, ini adalah hasil dari Ling Han yang menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator yang sangat sedikit di tingkat ekstrim Sun Muntier bisa bertahan dari serangannya? Kamu, Liu Xiyuan mengalami penderitaan sedemikian rupa sehingga air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Kakak laki-laki saya adalah Liu Juntian, karena kamu sudah berani memperlakukanku seperti ini. Kakak laki-lakiku pasti tidak akan memaafkanmu. Skram, Ling Han melambaikan tangannya, tidak tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Liu Juntian. Jika orang ini muncul di hadapannya, dia akan dengan senang hati melibatkannya dalam pertempuran. Chapter 1430. Di kaki Gunung Angin Ungu. Untungnya King kecilku tidak terluka, kata Jiang Qiaoling dengan sedih. Kalau tidak, aku akan memenggal kepala anjingmu. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ginseng tua, kelinci, King kecil, dan roh batu semuanya bukan manusia. Saat ini, dia sedang duduk di tubuh Little King dan mengelus sisik dan bulunya. Semua orang tertawa saat mendengar ini. Jiang Qiaoling nakal dan lincah, tidak lembut dan patuh seperti Ding Zizi. Namun, dia senang berada di sekitar. Manakah dari seniornya yang tidak suka dan memanjakannya? Ini juga alasan mengapa dia berani membuat masalah. Ayo pergi. Semua orang terus maju. Meskipun tanah rawa ini tidak kecil, seberapa cepat kecepatan semua orang? Mereka hanya butuh beberapa jam untuk meninggalkan rawa-rawa di belakang mereka. Sebuah kota besar muncul di cakrawala di depan mereka. Setelah memasuki kota, mereka memiliki dua hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah istirahat, dan yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Bagaimanapun, mereka harus mencari tahu lokasi Akademi Seni Bela Diri Star Sen terlebih dahulu, bukan? Ini adalah kota kuno yang pernah ada karena surga tahu berapa tahun. Tanpa memasuki kota, mereka sudah bisa merasakan aura usia dan sejarahnya. Saat memasukinya, sensasi ini menjadi lebih jelas. Setiap ubin dan setiap batu memancarkan kesan sejarah. Tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi tentu saja adalah kedai minuman. Karena itu, mereka semua menemukan kedai minum untuk dimasuki, tidak meminta kamar pribadi dan hanya duduk di ruang utama.
Saat mereka makan, mereka mendengarkan percakapan di sekitar mereka. Benar saja, mereka dapat dengan cepat mengembangkan pemahaman tentang dunia asing ini. Oi, 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 apa kalian sudah dengar? Tuan muda ketujuh dari klan Bailau baru saja menikahi putri kesayangan pemimpin fraksi Stonehill setengah bulan yang lalu. Puh, tidak mungkin, bukankah tuan muda ketujuh dari klan Bailau disebut sebagai pria tampan yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun? Sementara itu, dikabarkan bahwa putri kesayangan dari pemimpin fraksi Stonehill tidak hanya sangat jelek, tetapi juga sangat kejam dan tidak sopan. Ini seperti menanam sekuntum bunga yang cantik menjadi bagaimanapun juga, ini memanjakan orang baik. Apa yang bisa dilakukan klan Bailau tentang ini? Mereka berada di bawah tekanan dari musuh bebuyutan mereka, klan Liu, jadi mereka tidak punya pilihan selain bersatu karena menikah dengan fraksi Stonehill. Klan Liu, ya, mereka menghasilkan keajaiban. Dia benar-benar anak ajaib. Dikabarkan bahwa dia menerima kata pujian dari Sein di Pangkara 7.000 tahun yang lalu. Apa, murid ketujuh Star Sen Sein? Sein di Pangkara, secara pribadi telah memujinya sebelumnya? Atau, Liu Juntian hanya maju ke Mountain River Tier 7.000 tahun yang lalu? Sekarang, bagaimanapun, dia sudah mencapai tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Menurut desas-desus, dia juga tidak jauh dari mencapai ekstrim tinggi. Kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar menakutkan. Dia pasti akan diterima di Akademi Seni Bela Diri Star Sen kali ini, untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Setidaknya orang suci di Pangkara terkesan dengannya. Kali ini, ke-9 orang suci sedang merekrut murid bersama. Jadi, dia memasuki Akademi Seni Bela Diri Star Sen adalah kesimpulan yang sudah pasti. Untuk tidak mengatakan apapun tentang menjadi orang suci, dia setidaknya bisa menjadi elit tier Sungai Abadi. Itu adalah tingkat Sungai Abadi, cek. Semua orang berbicara dengan semangat dan keheranan. Bahkan di planet seperti ini, di mana ada 10 orang suci, mereka yang berada di tingkat Sungai Abadi masih bisa disebut sebagai elit. Bagaimanapun, hanya sedikit pembudidaya yang bisa mencapai tingkat ini. Bagaimanapun, baik Liu Clan dan Bailau Clan adalah pasukan tingkat tubuh surgawi. Namun, karena klan Liu telah menghasilkan keajaiban di Liu Juntian, ini telah menumpuk 1 ton tekanan ke klan Bailau. Bagaimanapun, klan ini adalah musuh bebuyutan, dan klan Liu menunjukkan tanda-tanda akan melampaui mereka dalam waktu dekat. Karena itu, klan Bailau buru-buru pergi mencari sekutu. Fraksi Stonehill adalah kekuatan tier Sungai Abadi. Meskipun mereka hanya memiliki 1 elit ini telah pensiun dari pandangan publik, tidak kurang seorang elit di Eternal River Tier masih merupakan elit di Eternal River Tier. Ini cukup untuk menekan Liu Clan. Ling Han dan yang lainnya saling pandang, semuanya sedikit tercengang. Ini terlalu kebetulan, mereka baru saja bertemu dengan saudara laki-laki Liu Juntian, dan mereka sekarang mendengar tentang dia dari percakapan orang lain. Selain itu, mereka mengetahui bahwa dia memang seorang raja muda tingkat, dan bahkan telah menerima pujian dari seorang suci di masa lalu. Tak perlu dikatakan bahwa dia sangat berbakat. Namun, siapa di antara mereka yang bukan tingkat raja? Karena itu, apa bedanya Liu Juntian adalah raja tingkat? Apakah mereka akan takut padanya? Katakan, sepertinya Liu Juntian pergi ke Gunung Angin Ungu. Mengapa dia pergi ke sana? Apa kamu tidak tahu? Banyak tingkatan raja muda telah tiba baru-baru ini, dan mereka semua setuju untuk mencicipi teh dan mendiskusikan dao di Gunung Angin Ungu. Pertemuan ini berlangsung beberapa hari ini, dan semua orang memperlakukannya sebagai suatu kehormatan untuk melihat sekilas pertemuan ini. Apa yang sangat mengesankan tentang itu? Bukankah bepergian ke sana hanya untuk melihat sekilas? Hahaha, kakak, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Memang. Belum lagi pengikut kuat dari tingkatan raja ini yang menjaga kaki gunung, mencegah mereka yang berada di bawah tingkatan raja untuk naik. Bahkan Gunung Angin Ungu itu sendiri adalah ciptaan aneh dari langit dan bumi. Hanya segelintir elit tingkat tubuh surgawi yang dapat berhasil mencapai puncak Gunung Angin Ungu. Betulkah ada keanehan seperti itu? Saudaraku, kamu pasti datang dari tempat lain. Jika tidak, jika Anda berasal dari sini,
tidak mungkin Anda tidak pernah mendengar tentang Gunung Angin Ungu yang terkenal sebelumnya. Say, apa itu berarti aku bahkan tidak punya hak untuk menyaksikan pertarungan mereka? Aku baru saja mencapai Gunung Sungai Tier, jadi aku takut aku bahkan tidak bisa mencapai kaki Gunung Angin Ungu. Mereka semua mendesah kecewa. Namun, percakapan mereka dengan cepat berubah, dan mereka mulai mendiskusikan pengalaman mereka di bordil, membandingkan gadis mana yang lebih terampil. Mereka adalah laki-laki, jadi topik diskusi mereka secara alami akan berkisar pada kekuasaan, konflik, dan wanita. Tampak ketidaksenangan menyebar di wajah wanita itu, jadi Ling Han mengambil kesempatan ini untuk berkata, "Mengapa kita tidak melihat Gunung Angin Ungu ini?" "Ya, Jiang Qiaoling tidak bisa lebih bahagia," dan dia segera berteriak setuju. "Ini kesempatan bagus untuk bertemu dengan tingkatan raja dari tempat ini," kata Kaisar Hujan. Semangat juang yang kuat keluar dari tubuhnya. Tidak hanya dia ingin bertempur, tetapi Ding Ping, Jiu Yao, Su Ran, dan yang lainnya semuanya bersemangat untuk bertempur. "Ayo pergi," mereka membayar tagihan mereka sebelum menanyakan lokasi Gunung Angin Ungu kepada orang secara acak. Gunung ini sangat terkenal, jadi setidaknya 9 dari 10 orang akan mengetahui lokasinya. Gunung Angin Ungu tidak jauh dari tempat ini, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sana secepat mungkin. Dengan demikian, mereka yang lebih lemah semuanya memasuki Menara Hitam. Hanya dalam beberapa jam, puncak tunggal muncul di hadapan mereka. Tidak ada yang aneh dengan puncak ini, namun angin yang bertiup di area ini sangat aneh. Semuanya berwarna ungu. Gunung Angin Ungu memang benar dengan namanya. Saat ini, sudah ada lautan orang di kaki Gunung Angin Ungu. Semuanya mengangkat kepala saat mereka menatap puncak gunung. Sementara itu, ada juga beberapa ratus orang yang melayang di langit. Beberapa dari mereka berada di tingkat tubuh surgawi, sementara beberapa dari mereka tidak. Mengenai yang terakhir, ini adalah setengah manusia yang memiliki sayap di punggung mereka. Jelas bahwa pertemuan keajaiban ini adalah acara yang sangat menarik. Bahkan elit tingkat tubuh surgawi bergegas untuk melihat sekilas. "Betapa hidup," kata Ling Han sambil terkekeh. "Kakak keempat, ayo pergi. Ayo pergi ke puncak gunung dan bertempur sesuka hati," kata Kaisar Hujan dengan berani. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak kedua, tingkatan raja ada di sana untuk mencicipi teh dan mendiskusikan dao." "Tepat, jadi mereka ada di sana untuk mencicipi teh dan pertarungan, bukan?" Kaisar Hujan menjawab. "Baiklah." Kakak kedua menjadi semakin haus pertempuran. Ling Han menoleh ke Ding Ping dan yang lainnya, dan berkata, "Kalian tunggu di sini. Hanya elit tingkat tubuh surgawi yang dapat mendaki gunung ini, dan elit ini harus menjadi tingkatan raja di antara tingkat tubuh surgawi, tidak kurang." Meskipun Ding Ping dan yang lainnya telah mencapai tingkat puncak, mereka masih belum mencapai tingkat tubuh surgawi. Jadi, mereka jauh dari cukup memenuhi syarat untuk mendaki gunung ini. Su Ran juga menyuruh istrinya untuk menunggunya di sini. Pada akhirnya, hanya 6 orang yang akan mendaki Gunung Ling Han, Kaisar Hujan, Permaisuri Luansing, Perawan Surgawi Phoenix, Su Ran, dan orang suci tanpa perasaan. Namun, keenam individu ini semuanya sangat kuat. Faktanya, Permaisuri Luansing bahkan telah mencapai tahap puncak tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi. Jika dia terlibat dalam pertempuran, dia hanya akan menindas tingkatan raja lainnya. Mereka berhasil melewati kerumunan dan bersiap untuk mendaki gunung. Ada sekelompok orang bodoh naif lainnya. Banyak orang ingin mendaki gunung ini. Namun, berapa banyak dari mereka yang berhak melakukannya? Untuk tidak mengatakan betapa sulitnya mendaki Gunung Angin Ungu, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencobanya. Orang-orang di sekitar semuanya mengejek dan mengejek mereka. Sama sekali tidak menunjukkan kepercayaan pada Ling Han dan yang lainnya. Bagaimanapun, raja tingkatan di atas gunung telah meninggalkan pengikut mereka di bawah. Selain itu, di antara mereka yang bisa menjadi pengikut tingkat raja, mana di antara mereka yang bukan merupakan keajaiban tertinggi jika dibandingkan dengan pembudidaya biasa? Bersambung ke chapter 1431. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih.
Sampai jumpa di episode berikutnya.